Jenderal, kamu nekat dibunuh Shadow Assassin Group buat ketemu sampah itu? Apa beneran sepadan? Namanya juga suamiku. Balik Jonghai kali ini, ada beberapa hal yang harus kujelasin langsung. Sejak belajar di Akademi Militer Amazon, kita 5 tahun gak ketemu. Istriku baru pulang dari luar. Barangku bikin 5 tahun, Tising Lan Yue ku kasih. Setelah 5 tahun, saatnya aku jujur soal identitas asliku. Gak nyangka taksi aku bisa diincar geng motor. Tadi nyetirnya keren banget. Ajarin dong. Bakah, cepet pulang tidur. Bro, lihat penampilanmu melarat. Kak Yiyi suruh kamu ngajar. Itu udah hargai kamu. Jangan nggak tahu diri. Ngapain ngomong sembarangan? Apa aku bilang mau lawan Om? Om, jangan tegang. Nyetir taksi jelek dapat berapa? Asal kamu mau ngajarin nyetir, aku kasih kamu Tunggu, 2 juta. Kamu ngajar. 5 juta. Ini batas terakhir nggak bisa lebih. Kamu berhenti. Jangan kira tadi hampir. Nabrak aku terus selesai aja. Loh, apa? Kamu kan jago nyetir. Bukannya masih andelin taksi ini. Oke. Aku suruh orang hancurin mobil kamu. Kamu ngajar gak? Bilang sekali lagi, nggak ngajar, masih ada masalah. Nggak bang, lepasin aku. Kak Yiyi! Bisa berantem, jago nyetir. Keren banget sih. Om, kamu nggak bakal kabur? Kamu telat. Ada masalah di jalan. Justru, kamu. Balik Jonghai nggak pulang. Ajak aku ke sini makan hotpot. Mau merayakan. Kamu lulus Akademi Militer Amazon. Dengan lancar kan? Bisa. Siapa suruh kamu duduk? Nggak apa-apa. Nah, lagi pula suamiku nggak berguna ini. Masih nggak tahu posisiku. Sama sekali. Maksudnya? Maksudnya aku mau sama kamu. 5 tahun ini General Yan, mewakili Daxia, belajar Amazon. Prestasi dia, udah terkenal internasional. Sementara kamu 5 tahun main-main, masih supir taksi sampah, lumpur nggak bisa ditempel. Apa kamu akan semeja sama Jenderal? Besok Chu Shunhua dari Daxia Longke. Guruku sekarang akan langsung kasih penghargaan padaku, tunjuk aku jadi CEO Jonghai. Sekarang aku bintang Jenderal. Elit lulusan Akademi Amazon, ditambah bimbingan Chu Shuhua, baru pantas di posisi itu. Pantas naik jenderal, tapi kalau tanpa aku. Kalau tanpa kamu, Jenderal Longke lebih jauh. Kalau kamu sadar, harusnya dari dulu putus sama Jenderal, biar gak rusak karier Jenderal, muncul ke permukaan, pengaruh masa depan. Biayain kamu studi luar lama tahun. Keluar duit tenaga. Sekarang, kamu malah mau cerai aku. Terus kenapa? Dan Jenderal kami ganti rugi kerugianmu 5 tahun. 10 juta? Coba buat kamu sopir taksi 10 turunan. Cukup kan? Katanya gelas tinggi tenggelam. Hang, kamu gak usah moral tekan aku. Naik bulan ke langit, mana mau bertahan kolam. Tapi cerai cuma peringatan. Kalau kamu manfaatin latar belakangku, langsung jadi naga. Pernikahan ini masih aku pertahankan sementara, nggak ada hasil. Jangan salahin aku yang kejam. Cepat lari! Jenderal terkenal. Kok nikah sama pengecut gini? Kalian kelompok pembunuh bayangan, 4 pembunuh setan merah kan? Akademi Militer Amazon, Powera kelas A, Tayu. Lawan kalian berempat, ada di sini. Berani mau bunuh istriku, kayaknya organisasi bayangan kalian, nggak perlu ada lagi.
Tanah, api, angin, petir, formasi 4 shinobi Jepang. Pembunuh kiriman bayangan. Tapi Akademi Amazon terkena satu kalimat. Musuh menyerang langsung ke lingkaran benda mati. Jenderal nggak usah banyak omong. Pria itu udah lama bikin aku kecewa. Kabari dinas patroli urus bersih-bersih. Selidiki identitas pembunuh ini. Beberapa ikan busuk dan udang jelek. Pengecut yang kabur karena takut. Berani balik muka tebal. Pada nggak tahu malu? Aku! Meskipun cuma keributan kecil kayak gini, buat kamu udah luar biasa. Tapi cara kamu kabur, nyelip Eko. Bener bikin aku muak. Kalau kamu masih punya malu, harusnya kamu ninggalin gangguanmu ke aku. Biar kamu jaga sedikit harga diri. Benar. Sayangnya capek ngomong, dia tetap nggak ngerti. Satu dari Jenderal Yan. Sekretaris Jenderal. Nggak usah sungkan. Dengar kalian kena serangan, aku langsung nggak berhenti, bawa orang ke sini. Ini yang tadi sembunyi di atas. Penembak jitu mau bunuh kamu, udah sama Dewan Pusat kita, sepenuhnya dilumpuhkan. Ternyata masih ada penembak jitu. Makasih Sekjen bantu. Kalau bukan karena kamu, aku khawatir aku dan Bayu hari ini bakal mati di sini. Si kecil aja. Bener udah maksimal. Sifat mencuri kamu tuh. Nak, kamu tahu omongan barusan bakal bikin kamu bayar mahal? Aku tahu, Zhang Zhijiashi. Shunchajibu, hak istimewa kalian kantor pusat. Tapi wewenang segitu nggak tangkap aku. Dengar omongan kamu. Kamu kayak orang besar di Zhonghai ya? Iya. Yang kamu bilang mencuri, pasti maksudnya penembak jitu kita tangkap ini. Rebut prestasi kamu? Betul. Kemampuan! Ngomong atsu serius! Belajar dari siapa? Chu Yuhang. Cari perhatian di depan aku. Ada untungnya? Ya. Kamu salah, aku nggak pura-pura misterius. Hari ini, aku siapin khusus buat kamu. Pas gurumu Chu Shunhua kirim, kamu bakal tahu. Tahu aku siapa? Kamu tahu apa yang kamu omongin? Guruku itu, Dak Sialongke terkenal seantero jagat. Kedudukannya mulia setara ribuan jenderal. Kamu punya hak apa untuk disamain sama dia? Kamu nggak ngerti sama sekali. Dia mau terima kamu jadi murid? Itu cuma karena kamu istriku. Gitu ya, besok King Yu dianugerahi bintang jenderal sama Tuan Longge. Itu juga karena kamu dong. Bisa dibilang gitu? Kurang ajar. Kalau nggak dilindungi jenderal, kamu udah dihukum mati di tempat sama sekjen atas tuduhan opini publik. Sekarang malah berani ngomong besar, jelekin nama baik jenderal, mau mati. Hari ini, aku cukup murah hati. Bawa senjata tajam. Itu udah sentuh batasku. Batas alat saling hormat antar kalangan. Kamu, sampah sopir taksi, pantas nggak ngomong batas. Sama kami para bangsawan, cari untung, lupakan asal-usul, ngaku-ngaku hasil kerja orang lain. Kalian para ningrat dan bangsawan, beneran nggak punya malu? Mahangin diri sendiri, kalau emang jago, sana sendiri ke daerah Amazon. Di situ lo bakal tahu apa itu kejam, gimana caranya aku pertahankan pernikahan ini. Hubungan suami istri kita 5 tahun, tapi kalah sama. Klaim palsu orang luar ambil pujian. Yang Qingyu. Penembak jitu itu aku selesain, lo lebih percaya dia. Daripada percaya aku, Lo selesain pakai apa? Gaji sebulan beberapa ribu? Atau apartemen kecil yang lo sewa, seluas 80 meter persegi? Cita-cita orang kuat, bisa terbang ke langit. Dia cuma bahan tertawaan. Qingyu, dia nggak pantas buat lo. Buat apa lo kasih dia kesempatan? Biar dia jaga muka. Besok pindah ke situ aja. Kudu kenalin mereka ke lo. Sekalian jadi acara sambutan lo. Makasih, Sekjen. Bayu, kita pergi. Bobar. Beneran bodoh nggak tahu apa-apa. Ngedaut diri. yang Qingyu, harap lo pertimbangin bener. Ikut aku pulang, atau ikut dia pergi. Masih harus dipikirin. Di sana dunia yang aku mau, dan lo di sini aja merenung perbuatan lo sendiri. Betapa konyolnya. Semoga pada akhirnya lo nggak nyesel. Chu Yuhang, semoga lo ngerti. Sekarang perbedaan kita udah nggak bisa balik kayak dulu. Ini bukan. Bos, Eksekutif Utama Selatan, Chu Shunhua, Ajudan Zhan Hongling, sambut junjungan kembali ke takhta. Udah saatnya gini, masih undang aktor buktiin diri. Nggak bisa disembuhin.
Guru. Ini yang Bapak minta. Minta berkilau. Gak usah Oh, murid kesayanganmu dari Xialongke, belum sempat aku balik kasih tahu jati diri ke dia, udah jadi satu sama aku. Ini karena muridnya nggak diajar baik. Dulu waktu kamu masuk di bawah ajaranku, begitu keluar dari gunung, prestasinya udah puncak, tapi dia tetap angkuh dan sombong, terlalu buru-buru mau sukses. Upacara penghargaan besok tetap dilaksanakan seperti biasa. Keluarga yang genting banget, butuh dia naik pangkat jadi jenderal untuk menyelamatkan situasi. Ini juga yang tujuan dia di Amazon. 20 tahun lalu kamu kasih aku jalan hidup. Aku jagain kamu 5 tahun, anggap aja balas budi. Siapa nama kamu? Nama aku Yan Qingyu. Aku bos di sini. Banyak orang takut aku. Kalau ada yang nakalin kamu lagi, bilang aja nama aku. Ini tanda bukti dari aku. Di Xinglan Yue, Bapak bawa dari Yuan Fei. Kalau kamu nggak punya tempat lagi, bisa bawa ini datang ke Villa Nangong main ya. Janji di masa lalu. Perasaan melebur takdir. Yang Qingyu, tunggu kita ketemu besok malam. Nggak nyangka kamu sekaya ini. Kalung ini. Nilainya mahal loh. Ternyata kamu ngikutin aku sampai sini. Mau aku ajarin nyetir? Nyetir bisa dilatih pelan-pelan. Tapi om kayak gini, susah dicari loh. Banyak banget. Semua teman kamu ya. Ada yang kesini minum bir. Makan hotpot. Muka kayak makan Thai. Ayo, malam ini boros aja. Aku yang traktir. Tuan Chu, dia ada urusan. Pamit dulu. Sampai ketemu besok di upacara pemberian penghargaan. Mengerti? Om, mereka anak buah kamu. Bilang aja. Ada apa cari aku? Banget. Nggak apa-apa. Jadi, aku mau kamu jadi pacarku. Tenang aja, biarpun kamu punya banyak adik-adik naik mobil mewah, tapi keluarga lu aku juga terkenal di Zhonghai. Tahu grup Xinglan? Itu punya keluarga kami, pasti cocok sama kamu. Lagian, kamu bisa pakai grup keluargaku. Kekuatan bawah tanahmu dan bisnis kamu jadi putih. Bisnis bawah tanah. Keluar makan hotpot. Bawa banyak orang. Kok? Aku tahu kerjaan kamu. Kamu salah paham. Aku warga negara bener. Tata! Kalian para bos, low profile. Oke, nggak ada urusan. Pulang cepat. Aku juga harus pergi. Nama aku Lu Yi, tinggal di Istana Jijing. Esti datang cari aku ya. Aduh, gawat. Lupa? Balikin ke dia. Pasti itu om. Sengaja ninggalin tanda cinta buat aku. Sampai ketemu besok di upacara pangkat, paham? Upacara pangkat besok malam, jangan-jangan itu yang jamuan makan malam penganugerahan Jenderal Yan. Feng, Yan Qingyu menurut kamu gimana? Cantik. Kemampuannya hebat. Anak ini sangat suka. Iya, beberapa tahun, keluarga Yan di Zhonghai hampir runtuh. Tapi, setiap kali diam-diam nyelamatin, dia genius. Dengan kemampuannya, mungkin sudah melampaui 8 talenta Zhonghai. Cuma 5 tahun. Langsung jadi murid Nagasia dan naik jadi bintang jenderal. Keluarga Shu kita, kalau punya yang begini, kekuatan di Zhonghai bisa tambah. Saat itu, semua keluarga ngalahin keluarga Shu kita. Maksud ayah, dapetin dia. Keluarga Shu bakal dukung kamu full. Dia udah punya suami, kau itu nggak usah dipikirin. Lagian aku udah tahu duluan, upacara penghargaan besok malam. Seorang tokoh besar. Jangan-jangan dia. Katanya Tuan Long Ke adalah muridnya. Siapapun yang lihat dia, panggil dia raja. Kedudukannya setara negara. Nggak ada yang lebih tinggi. Besok malam kita Tuan Long Kue temuin dia, sambil ngomongin nikahan. Aku ngerti. Qingyu muridnya, Tuan Long Kue. Yaitu, Tuan yang itu. Kalau didukung tokoh besar itu, Qingyu pasti jadi wanitaku. Bisa nikah sama bintang jenderal. Oh, sekaligus besanan sama tokoh besar. Ini kan keluarga kita Shu, kesempatan emas buat naik haji. Nah, dulu kamu yang tunangan yang hilang 5 tahun muncul. Gimana? Zhonghai, siapin mobil sekarang. Pergi ke Zhonghai. Semua soal keluarga Tang Shangjing. Info pergerakan. Blokir 3 hari.
Penolongku Tuan Chu, udah ketemu kabarnya, mulai hari ini, kuil Dewa Obat tutup 10 hari, gak terima pasien. Aku mau turun gunung. Guru, lencana Panglima udah siap. Waktunya sampai. Ayo, temuin murid kesayanganmu. Om, keren banget. Bawa banyak orang ke pesta. Aku tahu. Di sekitar ada kelompok pembunuh bayangan. Kayaknya mau bunuh nyonya. Kamu dan Chu Shunhua urus dulu. Pastiin keamanan acara penganugerahan malam ini. Apaan sih? Ternyata pada orang kecil nggak bisa masuk. Kayaknya bang. Gue suka jaga gengsi ya. Ada apa? Aku udah jadi milikmu. Datang ke acara kayak gini, pasti nemenin kamu dong. Lagi. Tenang aja, aku perwakilan keluarga lu yang punya hak hadir di acara Jenderal Yan, penganugerahan. Lagi pula Jenderal Yan itu, idola paling kukagumi. Tungguin aku dong. Makasih semuanya udah datang di acara penganugerahanku yang ada di sini hari ini. Semua di Zhonghai, pejabat megang banyak jabatan. Qingyu, makasih atas perhatian kalian. Jenderal Yan gak usah sungkan, kedepannya Kak Jenderal jadi bintang. Dan juga jadi CEO Zhonghai, kami grup Shanghai butuh bantuan Kak. Ya dong, nanti para jenderal besar kita bakal kerja di bawah Kak. Tolong Kak lebih. Ayo kita angkat gelas untuk bintang Jenderal Zhonghai. Hari ini guru aku, Tuan Longku, bakal kasih aku medali jenderal. Tunggu bentar ya. Nanti pintu udah kebuka, saatnya kita semua hormat. Sama Tuan Longcue. Sambut, Tuan Longke. Ya ampun, ini semua orang besar, Zhonghai. Kok pada sujud ke kamu? Bang, kamu sebenarnya siapa? Aku siapa? Bentar lagi kamu tahu. Loh, kok kamu? Gimana caranya nyusup? Jenderal Yan. Aku tamu undangan dari keluarga lu. Aku kagum banget sama kamu. Minta foto tanda tangan? Si nona keluarga lu ini, kamu sembunyi-sembunyi dari jenderal, perempuan kenalan di luar kan? Gak tahu malu, kamu malah ngata-ngatain. Kalau dimaki, diem aja merusak rumah tangga jenderal. Berhak nangkep kamu di tempat. Sudahlah, Bayu. Cuma anak kecil bau susu. Lagi, mereka hubungan apa sama kamu? Aku nggak peduli sama sekali. Tapi yang nggak kuduga, kamu ternyata masih pria munafik kayak gini. Tahu ngotot nggak guna buat aku. Sengaja datang ke acara penganugerahanku. Seorang wanita. Terserah kamu mikir apa. Pokoknya bagaimanapun aku jelasin, kamu juga nggak bakal. Mereka hubungan apa sama kamu? Kok kayak nggak cocok sama kamu? Jenderal yang kamu kagumi ini. Strike you. Apa? Kamu nggak bercanda kan? Aja nggak salah. Tapi dunia aku nggak butuh orang kotor rendah kayak gini. Tolong bawa perempuanmu. Ternyata dia itu suami Jenderal Yan. Sayang, langit tinggi, Phoenix bebas terbang. Burung kecil, mana dibanding sama burung pegar? Setinggi itu. Boka! Aku nggak peduli gimana kamu masuk. Tapi demi Qingyu. Sekarang pergi. Aku bisa kasih kamu. Cuma kamu. Apa sih kamu? Baiklah. Kalau gitu, aku kasih kamu pelajaran. Lihat baik-baik. Namaku Xu Daifeng, Sekjen Dewan Militer. Punya akses rahasia tingkat tertinggi. Bukan nggak takut bilang sama kamu, anugerah bintang jenderal ada di dokumen rahasia. Upacara penting, orang yang masuk tanpa izin pasti dihukum sebagai mata-mata. Dan Tuan Su yang mulia, jabat sebagai sekjen, menyelidiki dan kontraspionase. Itu tugasnya. Jadi, Om, agen di One PV gak bisa dianggap enteng. Bahkan perusahaan singlan keluarga lu aja harus minggir dikit. Mending lo ngaku kalah. Tenang aja. Hak rahasia level A nggak bisa tangkap aku. keren banget, sekjen aja nggak bisa tangkap kamu. Gimana kalau ditambah keluarga Sun kita? Keluarga Sun,
Bener aku, keluarga Sun kuasai Zhonghai, semua bidang, pemimpin militer berkuasa puluhan tahun, bisa pimpin ribuan pasukan, bocah. Oke, keluarga Zhao Raja Bisnis Zhonghai. Tetap nomor 1. Orang kurang ajar kayak gini. Aku Zhao Haibin, gak berbakat, berani usul. Dari 10 konglomerat teratas Zhonghai, 36 konglomerat. Bersama Koret, nama penjahat ini. Bikin dia gak bangkit lagi di Dacia. 16 konglomerat, semua pakai lambang keluarga bukti. Setuju, dua keluarga pakai lambang keluarga bukti. Setuju. Kayaknya lu maksa gue nih, langsung tangkap resmi di tempat. Kali ini kamu singgung. Seluruh Zhonghai, bisa nggak sih? Para pejabat Zhonghai ini bener-bener bikin aku melongo. Karena kalian benci banget sama aku. Gue kasih kalian kesempatan 5 menit, nggak bisa ngalahin kalian. Keluarga kalian nggak perlu ada lagi. Kamu mau berulah sampai kapan? Kita, suami istri. Tapi sekarang demi hal-hal ini, pejabat kecil bikin malu aku. Aku ini biar nyawa kamu sadar dikit. Demi masa depanku, apa cuma dengan bawa seorang cewek datang bikin onar? Chu Yu Hang, lihat situasi dong. Jaga diri loh. Aku tahu kamu suka kekuasaan, tapi apa kamu pikir dengan dirimu sendiri? Lulus dari Akademi Militer Amazon, dengan lancar nggak? Jadi murid Chu Shunhua, naik pangkat jadi bintang jenderal di sini? Apalagi? Apa karena kamu yang si manis? 5 tahun ini, prestasi general ya, nggak ada rasa bersalah. Dulu kalau bukan karena aku. Dia bahkan biaya kuliah di luar negeri, aja nggak bisa kumpulin. Kamu dan keluargamu, Yan, udah bangkrut 5 tahun lalu. Aku, Chu Yu Hang, untukmu, berkorban 5 tahun penuh. Meski kamu nggak percaya kemampuanku, sebagai suami, aku juga harus punya hak. Kamu Nggak punya hak? Lagi sekarang. Setelah hari ini, pernikahan kita selesai. Nggak cerain kamu di depan umum. Udah ngasih muka. Jangan nggak tahu diri. Sarang ambruk, telur pecah. Ya, kamu si manis, harusnya paham, setelah dipakai orang, cuma pantas dibuang kayak sandal bekas. Bagus ngomongnya. Yan Qingyu, sepertinya sekarang kamu nggak terjangkau ya. kalau tahu nggak terjangkau, harusnya pergi sadar diri. Qinggu suruh lo pergi, itu ngasih tangga selamat. Kalau masih ngaco, nggak ada yang bisa nyelamatin kamu. Aku hari ini datang. Ngasih dia medali bintang jenderal. Perlu tangga nggak? Ngasih aku bintang jenderal. Betul. Nggak salah dengar. Sopir taksi jelek, berani ngomong besar di sini. Dia seumur hidup, nggak pernah punya kesempatan masuk tempat mewah kayak gini. Aku tahu lu hebat. Tapi ini candaan. Kebangetan nggak sih? Bintang jenderal. Setara satu divisi, zaman dulu, ada yang dikasih pedang sama gelar kehormatan. Bisa dibilang, bukan kaisar ya raja. Sekarang, selain nenek moyang naga Daxia, sama raja negara yang punya hak ini, coba tanya, ada? Tapi orang ketiga itu, kamu nggak bisa bayangin. Kasihan, bodoh nggak sadar diri. Kalau ngomongin orang ketiga, itu juga cuma desas-desus. Melindungi nyawa Daxia, yang kedudukannya di atas naga burung. Penguasa agung sejagat. Kayaknya kamu, si imut ini, malah nggak Sayang, aku cari 5 tahun, legenda kayak gitu, tapi entah kenapa ngumpet. di atas naga burung. Cuma aku, Qingyu, orang yang kamu cari, selama ini ada di depan matamu. Kamu aja. Betul. Kurang ajar. Berani hina tuan naga burung. Nodai Jenderal Agung, mau mati ya? Kamu yang kurang ajar. Mata buta, nggak punya sisa sopan. Kalian tahu nggak? Nya di atas, ada di depan kalian. Duduk di tempat utama, Tuan. Kamu siapa lagi? Jenderal Bintang 5, keluarga Jan, ibu kota. Jan Hongling, ternyata lencana bintang jenderal asli. Aku udah bilang. Aku kasih kalian waktu, 5 menit. Kalau nggak ada yang bunuh aku, keluarga kalian bisa di dunia ini dihapus. Oke, rencana begitu rapi. pasti ngabisin banyak pikiran, ya? Maksud kamu? Aku lagi akting, apa nggak gitu? Putri keluarga Jan, aku pernah beruntung lihat wajah asli. Aktor ini aktingnya bagus. Sehari habis banyak uang, sopir taksi cari duit nggak gampang. Nekat ngelakuin ini? Jan Hongling, keluarga kalian berkuasa ini? Kalian suka banget ngarang cerita? Tuan bercanda? Pandangan tinggi rendah, tergantung besarnya tindakan, keluarga Shu itu, sama keluarga Jan Shangjing kita, sama sekali nggak setara. Kekuatan keluarga Jan kalian, ngambil alih. Semua keluarga di sini butuh berapa lama? 3 menit aja? Jalankan. Siap.
Jangan so acting. Kamu takut ditinggalin, makanya di depan Jenderal Yen, rancang ini biar kelihatan hebat. Sayangnya, tetap gak nutupin. Hati kamu yang imut. Udah puas main? Mau nunggu guru aku sampai bikin kacau balau? Aku udah bilang, Hari ini aku datang buat kamu, ngebawain medali jenderal. Itu guru kamu, Dasya Longke, juga datang buat ngasih aku lencana bintang jenderal. tahu nggak yang kamu omongin? Sok misterius gini. Ini aku kecewa. Semoga nanti jangan nyesel. Oke. Aku lumayan kagum sih, daya tahan tekanan. Bisa pura-pura selama ini, tapi imut tetap imut. Paling nggak layak tampil. Hari ini di depan Ching Yu, aku bongkar kedok kamu, biar kamu nggak punya muka. Nih, pohon perunggu juding. Katanya pohon perunggu juding dianggap benda suci Longmen melambangin kekuasaan tertinggi. Terus terang, Kak Longkwe dididik di Gerbang Naga yang datang jadi penguasa hari ini. Orang besar itu adalah 5 tahun lalu pemimpin Gerbang Naga. Keluarga Shu kami beruntung dipilih Kak Longkwe jaga sementara benda suci ini. Hari ini serahkan, sambut pulangnya sang raja. Lonceng 9 ding berbunyi. Raja Gerbang Naga pulang. Bukankah kamu yang ngaku, sebagai orang besar itu, bisa nggak kamu pukul semua lonceng di pohon 9 ding? Dia bisa, nggak bakal bunyi. Lihat benda suci sekeren ini. Pasti dia malu banget. Mau masuk lubang anjing? Belum dipukul kok. Kalian udah bilang nggak bakal bunyi. Jangan sampai nanti bunyi, bikin muka kalian merah. Maaf, kayaknya bakal. Bikin nona lu kecewa, pohon perunggu 9 ding ini sudah diwariskan ribuan tahun, pusaka leluhur yang sangat berharga. Cuma yang punya kuasa tertinggi, yang pencapaiannya setinggi langit, yang suci dan melampaui manusia, baru bisa mukul lonceng. Tinggal bisa penuhi berapa syarat? Modal jadi. Suaminya Jenderal Yan, mau pamer di sini, pasti jadi gigolo. Sampai sekarang, apa lagi yang mau kamu bilang? Kamu beneran pikir aku nggak bakal bisa pukul lonceng di pohon 9 ding? Masih mau pura-pura? Kalau kamu masih punya malu, harus bertobat. Bawa atormu pergi. Tunggu guruku. Longkwe dari Siap Besar datang. Mungkin bisa minta diampuni kamu. Kayaknya dari awal sampai akhir, kamu nggak pernah percaya sama aku? Tingkah lebah cari perhatian. Ciri cowok nggak berguna. Gimana caranya aku percaya sama kamu? Iya dong. Aku nggak mampu. Maafin suamimu yang biasa ini, nggak bisa sama kamu yang elit lulusan luar negeri lupa asal-usul, saling dukung di susah senang. Kamu, Qing Yu, nggak ada gunanya si kecil sok jago. Buat apa jagain muka dia? Mending sekarang juga kamu sama dia, pisah aja. Dunia kita para kuat. Tempat terbaik buat kamu. Iya, General Yan, kamu sama Tuan Shu cocok banget. Asal kamu sama orang ini putusin hubungan. Kita 3 keluarga besar, pasti bikin dia mati nggak punya tempat kubur. Mau aku mati? Ayo, silakan. Kalian masih punya 30 detik. Mending dalam 30 detik ini, bikin aku mati. Udah. Kenapa kamu nggak introspeksi? Apa sih yang udah kamu lakuin? Kamu sendiri? Nggak nanya apa-apa, milih berdiri sama mereka. Di pihak lawan buat nindas aku. Ini yang namanya kehormatan kamu dan rasa lebih tinggi. Itu juga karena kamu bawa cewek, ganggu acara penghargaanku duluan. Kamu nggak ngerti. Selama ini kamu sukses. Alasan kamu naik jabatan gampang. Pohon perunggu juding kalian lihat. Ku bilang dia jago kan? Nggak mungkin. Pasti mataku salah lihat. Sopir payah itu, kok dia bisa bunyiin pohon perunggu? Lonceng bunyi, naga sejati muncul, melampaui semua naik langit. Ini beneran, kalian punya 10 detik. Ini, tingkat Huashen, dahsyat di alam semesta. Ini. Cuma sebesar Xiaolongke, baru bisa bunyi. Ada apa ini sebenarnya? Terakhir, waktunya habis. Ini. Aku biarin kalian, lambang kebanggaan kalian, hancur semua. Lonceng ketiga berbunyi. Xiao Fenju. Masuk suci, genggam hidup. Dia bunyiin lonceng ketiga. Apa dia beneran? Apa? Keluarga Wu ditelan. Keuangan kerja apaan sih? Cepet benahin dong. Sekjen, keluarga Sun kami, dikorek dari Komando Zhonghai. Gimana dong ini? Kamu ternyata beneran berhasil. Sekarang kamu percaya aku kan? Dan juga yang kamu kenal selama ini naga sejati? Datang juga. Daxia Longke, Qishunghua. Hormat kepada Tuan Longke.
Sembah kepada guru? Tuan Longkwe, dia bikin onar di pesta penganugerahan. Gak tahu pakai. Cara kotor apa? Bikin 3 keluarga Zhonghai kami. Fondasi hancur. Harap Tuan bela kami. Mohon keadilan. Tuan. Upacara penganugerahan malam ini harus ditunda. Kurang aja. Tuan Longkwe datang ke sini. Kamu, si manis, bukannya berlutut, malah berani ngomong besar. Guru. Dia suamiku. Cuma orang biasa aja. Nggak tahu aturan. Guru, jangan ambil pusing, oke? Soal semua yang terjadi di pesta hari ini, semua yang terjadi, aku nggak puas. Aku umumkan, kekuatan Zhonghai diatur ulang. Upacara penganugerahan dibatalkan. Nggak mungkin! Guru, nggak perlu banyak bicara. Meski kita guru murid. Tapi banyak hal kamu rasain sendiri. Bagi kalian, keluarga Shu Sun Zhao bertahun-tahun ngandelin latar belakang. Seenaknya berkuasa, aku wakili markas selatan mutusin. Kekuasaan kalian di Zhonghai akan dicabut sampai akar. Long! Ini kenapa lagi? Keluarga Shu kami ngikutin. Tuan bertahun. Ayahku di istana. Nurutin Tuan. Berhenti. Kalian para perusak, sama sekali nggak tahu. Kalian hari ini nyaris ketemu maut. Tahun ini apa? Cuma orang Jepang. Yang suka nyulam di baju, gambar dan tulisan khas. Ini tanda kelompok pembunuh bayangan. Kalian udah dikepung bayangan. Kalau nggak ada yang bantu, kalian udah jadi mayat. Sekarang dapat gratis. Masih ada keluhan. Minta ampun, guru. Para pembunuh ini, semuanya dulu murid. Waktu jalanin misi internasional, yang narik mereka. Kalian makasih aja dan minta maaf sama dermawan itu. Jangan kira naik pangkat jadi jenderal. Bisa sombong. Dunia ini masih banyak hal. Di luar kendalimu. Mau cepet sukses? Nggak pantas jadi muridku. Semoga kejadian ini jadi peringatan buat kamu, guru. Ayo kita pergi. Tuan Longkwe batalin. Upacara naik pangkat Jenderal Yan. Ini berita yang gunjangin dahsyat. Jadi berita utama. Pasti ada salah paham yang disebut Tuan Longkwe. Siapa lagi dermawan itu? Jenderal Yan? Kami 3 keluarga besar Zhonghai udah sangat terancam. Mohon, Tuan, minta ampun di depan Tuan Longkwe. Selamatkan kita dari susah. Mohon kepada Jenderal Yan. Lihat baik-baik. Ini yang kamu lihat. Yang katanya kuat. Semua ini akibat kamu. Benar, ya? Jenderal, jangan sampai kamu ketipu sama si manis ini. Dia cuma sopir, mana bisa punya kemampuan gede gitu. Ya. Pasti pas dia foto pohon perunggu Jiuding, pakai muslihat, makanya bikin Tuan Longkwe marah, batalin pesta penghargaan, nindas 3 keluarga besar Zhonghai. Chu Yuhang, Kamu bikin ribut di upacara penghargaan. Kamu pantas mati. Kenapa kamu lakuin ini? Apa kamu? Aku tanya kenapa? Kenapa hancurin kesempatanku? Kesempatan langka. Kamu tahu aku untuk ini. Berapa yang aku korbankan? Udah begini. Kamu masih belum ngerti. Gak nyangka omongan orang berkuasa, 2 kalimat aja, bikin kamu sebodoh ini. Aku percaya sama yang kulihat. Kalau bukan kamu bawa perempuan, masuk ganggu, gak perlu bikin ribut, kelakuanmu malam ini bikin aku enek. Sekarang kamu sama aku. Sebegitu sebelnya, iya. Bahkan hilang sabar. Kita cerai aja. Kayaknya kamu udah mantap. Oke. Seperti maumu, mulai sekarang, aku nggak ganggu kamu lagi. Semoga kamu nggak nyesal. Dengar gak? Kau, Jenderal Yan udah angguk. Ayo pergi. Kalungnya kemarin kamu ambil dari aku. Itu, balikin. Barang yang udah dikasih, mana ada balik lagi? Kalung itu punya dia. Dulu kok kasih aku kenang-kenangan. Karena kita udah cerai, harusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Ya udah. Balikin ke kamu. Lagian barang cewek lain, gak aku minatin. Kalung ini, aku udah bikin ulang 5 tahun. Sekarang balikin ke kamu. Mulai sekarang kita nggak saling utang. Ini kenang-kenanganku, bintang pegang bulan. Bapakku bawa dari jauh, kalau kamu nggak punya tempat. Bisa bawa ini, langsung main ke Villa Nangong. Ternyata kamu, Iya, aku. Barang yang aku kasih, gak biasa aku minta balik. Lagian kamu kasih juga ke cewek lain, pakai aja. Atau simpen buat duit, cari bini lagi aja. Ngerti nggak? Sayang, kamu yang imut kayak gini, kayaknya nggak ada cewek mau nikah sama kamu. Kamu ngapain? Mesum di depanku. Apa bikin kamu ngerasa punya kemampuan? Dia yang pantas dipukul? Kamu punya modal apa? Bilang gitu. Apapun pendapatmu. Sekarang minta maaf sama dia. Dialah yang jadi penghalang. Bikin pernikahan kita hancur. Sekarang kamu suruh aku minta maaf sama dia. Kamu salah. Cerai itu keinginanku sendiri. Nggak ada hubungannya sama orang lain, Min. Udah. Yan Qingyu. Kamu benar-benar kejam. Aku nggak apa-apa. Dia cuma marah-marah doang lagian. Aku juga nggak butuh orang yang belum berevolusi kayak orang biadab. Karena kamu udah cerai sama si kecil imut ini, ya udah nikah aja sama aku dong.
Tadinya aku mau, abis acara pemberian gelar selesai, baru mau ngelamar kamu. Tapi nggak mau semuanya dikacauin sama si imut ini. Jadi berantakan. Aku janji, keluarga Shu bakal ngeluarin semua. Ngasih kamu apa aja yang kamu mau. Asal dua keluarga kita gabung jadi kekuatan besar. Pasti bisa. Dunia baru, bukan kayak dia. Cuma bisa ngancurin. Aku terima. Selamat ya, Jenderal He Xian. Akhirnya lepas dari gangguan si sampah. Ada orang, tadi sok jago banget kan? Kok ceweknya malah direbut? Om, surai sama aku. Ini pilihan kamu, keluarga yang bakal dihancurin? Unta mati lebih gede dari kuda. Lagi pula keluargaku lagi ditindas. Cuma sementara. Tunggu amarah Tuan Longkereda. Pasti balik. Angkat keluarga Shu kita. Nggak sampai setengah hari. Keluarga Shu balik ke puncak di Zhonghai. Serius? Kamu nggak tahu soal lingkup kekuasaan? Sama sekali nggak tahu. Sejujurnya, yang di atas Longge, eksistensi tertinggi ngumpet 5 tahun, adalah organisasi misterius negara kita, Daxia, Raja Gerbang Pang, keluarga Shu beruntung, bisa tahu soal raja itu, mau jadi andalan terbesar keluarga Shu. Jadi cuma perlu bikin bangkit dari mati, bisa ngasih Qingyu. Prospek baru? Kata sekjen nggak salah. Sopir taksi, kalangan atas. Nanti minta Tuan Su, mohon ke raja. Selamatin keluarga jauh dari kehancuran. Semua keluarga Zhonghai. Bareng minta jaminan keluarga Su, udah lihat. Ini namanya kekuasaan, kamu bilang, raja sandaranmu, tapi kenapa aku nggak pernah lihat kamu? Keren banget, aku udah buka kartu. Kamu masih berani pakai nama palsu, aku salut banget, daya tahan kamu. Di depan Pak Sekjen, dia kasihan banget. Kayak lelucon. Iya, paling konyol seumur hidupku. Ya sia-siain 5 tahun di satu cewek. Aku ngaku. Duit kuliahku ke luar negeri, itu dari kamu jadi supir taksi, dikumpulin sedikit-sedikit, kalau kamu rasa duit ini cuma sia-sia, aku bisa ganti 10 kali, 100 kali lipat, balikin ke kamu. Perasaan 5 tahun bareng. Di hatimu, cuma segitu nilai ganti ruginya. Bisa diukur, kalau nggak gimana lagi. Tanya diri sendiri, 5 tahun ini, selain duit SPP ini, kamu udah ngasih apa ke aku? Aku gak ngasih apa-apa. Terus dia ngasih apa ke kamu? Pasti dapat. Kalau ngejar kekuasaan, aku kasih kekuasaan. Kalau kamu mau untung, aku kasih kamu keuntungan. Tapi kamu tanpa alasan, tinggalin aku. Udah, nanti ngomong-ngomongan sampah kayak gini. Sebelumnya, kata-kata gini udah bosen nih. Di matamu, cuma orang yang ngejar kekuasaan dan duit, robot nggak berperasaan, buat apa kamu masih ngotot? Iya. Kamu udah bosen? Aku juga udah capek ngomong. Kalau dilanjutin, aku jadi nggak sopan. Kamu nggak perlu cerai, aku yang mundur, aku mundur aja. Keren banget. Ini namanya cowok, martabat terakhir, takut ninggalin Jenderal Yan. Bakal ngemis di jalan. Nggak cuma itu, tanpa lindungan Jenderal Yan, kita 3, keluarga besar, Zhonghai, bakal sanksi bareng-bareng. Ya susah minta dikasihani. Yang mau sanksi aku, sini aja. Mewakili miskin sombong. Dibawain dengan total, semoga lo mati miskin kelaparan, jangan ganggu Jenderal Yan kita mati miskin kelaparan, maaf semuanya. Sayang harapan kalian, nggak bakal terjadi, aku harap Jenderal kalian setelah semuanya juga nggak bakal nyesel. Jenderal Yan nyesel? Lo bercanda apa? Cerai cuma pilihan terbaik? Buat Qingyu, ninggalin yang bernama Chu ini, yang ngejar Qingyu, bakal makin banyak. Dalam ke depan juga makin lebar. Betul, sedangkan dia telah nyinggung semua konglomerat Zhonghai, ninggalin Jenderal Yan, cuma ada jalan mati. Tapi lihatlah orang ini, ex-suami Qingyu. Nah, minta maaf atas perbuatan hari ini. Dengan cara berlutut, pertimbangkan biarkan kantor nikah buka, perempuan yang baik. Sekjen Yago. Nikah kedua cocok sama nikah kedua. Pasangan serasi. Bagimu. Ini pilihan nggak buruk. Nggak mau berlutut. Kalau bukan lo dan Jenderal Yan, Pak Sutri, lo pikir lo bakal punya kesempatan berlutut tebus dosa? Salah, nggak ada jalan hidup. Atau nurut aja. Kamu nggak punya pilihan lain? Oh yeah! Tapi bakal bikin lo kecewa. Dengan dia, pilihan Tuan aku cuma berjuang melawan arus. Nona, Tuan Chu ditemukan. Sekarang di Istana Zijing, di acara penganugerahan, baru diceraikan Putri Sulung Yan, siapkan hadiah mahal. Pria buangan keluarga Yan, aku Tang Yueji yang mau berangkat. Istana Zijing. Wanita dari Istana Dewa Dokter harusnya pakai baju pengantin, naik kuda liar, meski lari ribuan mil. Tetap harus cari jodohnya sendiri. Chu Yuhang, aktris ini lo ambil dari mana? Bener-bener profesional juga. Nggak tahu, bisa nggak ya ajak dia? Cewek ini lumayan seksi. Hari ini ingat masa lalu, tahan aja, terus jangan keterlaluan. Bilang aku sih boleh. Tapi ganggu anak buahku. Nggak boleh. Minggir. Mau pakai cara begini? Untuk memikat hati, cewek lain ya. Bilang gara-gara ulah lo hari ini. Setelah ninggalin aku yang Qingyu, di dunia ini, nggak ada lagi yang bisa jagain lo, apalagi mau nikah sama lo. Si Munggil males ini, siapa bilang? Aku mau aja.
Pasrah aja deh. Dia nggak mau sama lo. Masih ada aku kan? Lo aja kali. King, meski lo idolaku. Tapi cerai sama Om, rugi banget lo. Lo nggak tahu Om, hebatnya gimana? Gabung sama bocah ini. Artinya melawan aku Zhong Hai dan semua konglomerat. Sarani lo sadar diri, jangan bikin keluarga lo kena masalah, nggak peduli. Pokoknya kalian lawan Om. Gue lawan kalian. Grup Singlan punya keluarga lu gue. Juga bukan mainan, gue. Ada hak lo ngomong sini? Gue antar lo ganti baju. Si kecil. Dibohongi, keluarga lu kecil kayak lo, bisa lindungi nggak? Saran gue, hemat tenaga. Jangan bilang keluarga lu, bahkan 10 keluarga lu, buat jagain dia, juga nggak cukup. Terus gue ikut. Suhuanmu dari Nanshan, rela jadikan seluruh istana Dewa Obat sebagai mas kawin, menyerahkan diri. Buat jagain Tuan Chu? Orang apa ini? Berani ngomong, pakai seluruh istana Dewa Obat jadi mas kawin. Kabarnya di Nanshan Orang sakit terisolasi. Asal-usul orang ini. Kayaknya luar biasa. Cucu. Sejak pisah 10 tahun, selalu kangen di hati. Gue udah dewasa, bisa penuhi janji. Lo sekarang pasti. Pemimpin Istana Dewa Obat, generasi kedua, kan? Berkat pertolongan lo. Ini cincin Shenong, simbol pemimpin istana gue. Kalau Tuan ikut gue, pulang ke Nanshan nikah, Tuanmu rela turun tahta dari istana Dewa Obat. Kalian manusia biasa, nggak kenal naga sejati. Tuan Chu anak pilihan langit, bisa di bawah pimpinannya. Kehormatan istana Dewa Obat gue, omong kosong. Masa anak pilihan langit, menurut gue kalian, pura-pura jadi dewa dan setan? Enggak. Ini nih beneran cincin Shenong, gue pernah lihat di data akademi. Sebenarnya ini apa-apaan? Lo hubungan apa sama istana Dewa Obat? Ini masih perlu dijelasin? Hong Ling pernah bilang, nggak ada lo, pilihanku, cuma saling bersaing. Kamu, Nona ini. Tolong kamu sadar posisi. Kamu sama Tuan Chu udah cerai. Kita hubungan apa? Nggak usah kamu pusingin, Jenderal. Orang ini pasti sama si imut. Udah dari dulu, sekarang lihat justru ngebuktiin perceraian keputusan paling bener. Iya nih, Qingyu. Sebuah kuil dokter sakti, intinya, yang sembunyi di gunung dalam. Organisasi dunia persilatan. Di Zhong Hai nggak punya kuasa. Sama sekali nggak usah dipikirin. Oh, denger maksud kamu. Aku nggak bisa lindungin. Tuan Chu selamat. Shang Qing, dibantu keluarga Sichuan. Kalau nggak, lindungin dia. Sama sekali nggak layak. Kalau gitu, keluarga Tang Shangjing. Apa cukup layak? Keluarga Tang Shangjing kasih hadiah 100 tael emas Wanzu, beberapa berlian biru Winston, mobil balap edisi terbatas global. Bah! Tuan Chu itu tunanganku. Tentu aja aku yang lindungin dia. Kalian siapa mau musuh sama aku keluarga Tang Shangjing, tapi yang baik kekayaan. maupun pengaruh, semuanya peringkat 1 di Daxia. Keluarga Tang Shangjing, kabarnya keluarga Tang. Di tengah kekuasaan Shangjing yang rumit, ngaruh banget, yang nerima kebaikannya, nggak terhitung, apalagi di Daxia, setengah klan bisnis, anggap sebagai pemimpin, dan anak cucu mereka, disebut kekuatan garis lurus. Pak, lu dapat duit gede. Mas, kok ada hubungan sama keluarga Tang? Kenapa nggak mungkin? Tolong kalian jawab langsung. Pertanyaan nona aku, ada siapa? Mau musuh sama keluarga Tang? Nan nggak ada yang ngomong. Ya udah, aku anggap kalian pengikut keluarga Tang aku. Kamu Chu Yuhang, kan? Pertama ketemu, ini hadiah kecil nggak seberapa. Nggak tahu Pak Chu puas nggak? Tang Yueji. Keturunan keluarga Tang Shangjing. Sekarang jadi Jin Wei, komandan kelas S. Kalian yang awam. Sering panggil kami. Janjing. Jin Wei. Itu kan pengawal kerajaan. Katanya di dalam istana. Semua posisi penting, dari atas ke bawah, di mana-mana bayangan keluarga Tang. Sepertinya semua benar. Sistem keluarga gede ini bisa dibilang nggak bisa digoyang. Kamu bilang tunangan aku. Bener. Tapi sebelum ngobrol detail, kamu kayaknya banyak masalah yang harus diurus. Juga termasuk mantan istrimu sombong itu. Nggak perlu. Makasih, silakan Pak Chu sesuka hati. Kau bisa masuk keluarga Tang aku, semoga bisa singa jaga martabat sendiri. Aku akan beresin semua ini. Masalah kecil, tapi bukan karena gengsi keluarga Tang kalian. Kalian semua kira aku hari ini nggak ada jalan keluar, tapi ada langkah cadangan hebat. Nggak nyangka di belakangmu. Ternyata keluarga Tang dari Shangjing. Pantesan malam ini sering kambuh. Hal yang aneh banget. Aku Sun, mata buta. Keluarga Sun aku minta maaf. Minta Pak Chu kasih jalan. Keluarga Zhao minta maaf. Tolong kasih jalan hidup. Sekarang baru sadar salah. Sayang, habis. Maksud Pak Cio. Keluarga kalian udah nggak ada jalan hidup. Gak mungkin bangkit lagi. Dan aku sekarang, mau kalian cari penjara sendiri, biar di sana, nikmati masa tua dengan tenang. Kamu mau kita masuk penjara? Nah, jangan terlalu sombong. Kamu cuma sembunyi di belakang perempuan. Ngandelin kekuasaan keluarga Tang. Kalau kita dipaksa sampai habis, nggak apa. Kita lawan sampai hancur. Semua nggak ada yang selamat. Kalian pikir aku... Pamer di depan perempuan. Coba kalian lihat. HP kalian sendiri, kebobrokan kejahatan keluar. Kenapa semua kebongkar? Habis. Ini benar-benar habis. Kalian masih mau bilang? Nggak ada kata lagi. Saat aku menyerah diri,
Tolong Pak Jo, lepaskan istri dan anakku yang nggak bersalah, nggak masalah. Kamu nggak ada kata lagi? Ikut menyerah diri? Kalian? Dan kamu Mau ngapain? Kamu pegang HP. lama nggak berani buka. Takut dapat nasib yang sama, kan? Aku bersih, nggak takut bayangan miring, nggak ada yang perlu dilihat. Kayaknya kamu lawan sampai akhir. Aku Kamu gila. Aku udah lama nggak lihat darah. Kamu beruntung. Bikin aku selama ini pertama kali niat bunuh. Qingyu, Cepat tolong aku! Dia! Jangan! Dia ketakutan sampai ngompol. Yang Qingyu. Ini laki-laki kamu pilih, seorang pengecut. Nggak mampu, nggak bertanggung jawab. Pengecut hina. Kamu sama Yan bisa punya kedudukan sekarang. Semua karena aku dorong dari belakang. Kamu percaya nggak? Aku! Bisa kocok ulang. Kekuatan di Zhonghai. Kamu ragu? Aku bilang hari ini datang kasih kamu medali jenderal. Kamu masih anggap lucu. Kalau kamu beneran punya kemampuan gitu 5 tahun ini, buat apa kamu sembunyi? Tuan nggak pernah mikir sembunyi. Cuma merasa Nona Yan suka. Mandiri dan kuat. Makanya dari belakang diatur. Ngirim kamu ke impianmu, Akademi Militer Amazon belajar. Dari aku tiba-tiba terima surat beasiswa. Saat itu, aku harusnya udah sadar, tapi kamu bisa langsung bilang sama aku, kamu dulu keras kepala dan pengin menang. Nggak ngapa-ngapain? Mau pakai kemampuan sendiri? Aku bilang, kamu masih mau pergi nggak? Aku selalu nungguin, kamu pulang dari belajar di luar negeri, nunggu ngakuin siapa aku, tapi pas aku nunggu harinya, kamu malah buta, karena kepentingan. Yan Qingyu, kamu beneran berubah. Maaf aku ngomong terus terang. Kamu sama Tuan Chu, sama sekali nggak level. Sirai buat kamu. Mungkin malah hal baik. Aku, udah jangan ngeles. Jenderal Yan, 5 tahun ini gimana dia jalanin hidup? Dia jalankan tugas buat akademi. Waktu dia hampir mati, kamu di mana? Dia dikejar orang, dikejar sampai mau mati. Kamu lagi di mana? Jenderal Yan juga perempuan, juga butuh ditemenin. Kalau kamu sehebat 5 tahun ini, kamu kasih dia sedikit kelembutan. Kayak, Bayu, udah jangan ngomong. Kenapa jenderal nggak boleh ngomong? Mereka manfaatin situasi nuduh lo, bikin lo dirundung. Dia, Chu Yuhang, bukan laki-laki sejati. Lo berani mukul aku? Seorang bawahan. Harus belajar jaga mulut dulu. Bilang lagi satu. Bunuh aku. Tergantung Jenderal Bintang 5 ini, palsu apa enggak? Yan Qingyu. Kalau lo pikir gitu, aku nggak bisa ngomong apa-apa berdasarkan fakta. Emang nggak bisa ngomong? Jangan ribut lagi. Cerai keputusan aku. Apapun dia, aku nggak akan nyesel. Lagi pula, laki-laki yang di belakang aku, main cinta-cintaan. Aku yang Qingyu nggak butuh. Nona Yan salah paham, Tuan Chu nggak diam-diam, lakuin hal nggak bener. Kami tahu Nona dan Tuan Chu bercerai, terus terang, datang rebut jodoh Tuan Chu. Jadi, kalian mau rebut tunanganku? Nona Tang, aku tahu lo punya kekuatan besar. Bahkan nggak nganggep kami berdua sebagai lawan. Tapi Istana Dokter Dewa aku nggak lemah. Wanmu yakin, adu hebat sama Nona Tang. Berani rebut laki-laki aku, Tang Yueji, lo yang pertama. Aku ikut om aku aja. Om aku suka siapa? Aku itu. Kalau om suka aku juga bagus. Oke. Nggak nyangka tunanganku di luar begitu laris. Itu hebat banget. Ya pasti laris dong. Jadi lo jangan, Pak. Kita bersaing adil, nggak ada yang merasa lebih hebat. Di dunia nggak ada keadilan. Keluarga lu di depanku. Bakal nggak sempat bernapas. Jangan nakut-nakutin aku. Ada kakak, aku nggak takut sama kamu. Nona lu kayaknya bergantung sama kakak. Masih kecil. Nona Tang nggak perlu nakut-nakutin dia. Pak Chu belain orangnya. Oke, bukan blank juga sih. Nona Tang bisa dari jauh, datang dari Shangjing, selain ngantar, kasih tahu aku tunanganmu. Tentu. Tapi sekarang ada 3 cewek nunggu kakak nikahi. Pacu, harus milih di antara kita bertiga. Bikin keputusan. Keluarga Tang Shangjing udah jelas. Meski kamu mau ikut aku, kita tetap harus masuk, baru putusin soal pernikahan. Iya dong, malam ini bagaimanapun. Semoga Tuan Chu bisa kasih kita bertiga jawaban yang lengkap. Soalnya aku belum ambil akta cerai. Udah begini. Akta cerai masih penting? 3 cewek cantik nungguin kamu. Cepet pilih permaisuri kamu. Aku akan pilih. Kasih jawaban ke kamu. Tuan Chu,
Sejak kamu nyelamatin aku udah siap buat one move. Nggak perlu kayak gini. Kamu nggak punya rasa cinta ke aku, cuma rasa terima kasih. Aku nggak mau masalah ini jadi beban seumur hidupmu. Nona Tang, kayaknya kita bisa pindah tempat ngobrol. Senang banget, Ku. Silakan Tuan Chu antar. Pikirin aku dong. Kak. Oh. Aku nggak bakal nyerah gampang. Berhenti. Kamu masih ada urusan. Jadi, Perempuan ini dan Tangxiang di belakangnya adalah pilihanmu sebagai andalan. Kamu bisa berpikir gitu? Meski udah kuduga. Tapi bikin aku melongo, kalau mau ngomong gini, kita emang nggak ada yang diomongin. Mbak Yan, tolong jangan ganggu lagi. Tunanganku, yang cuma bisa berdiri, pria di belakang perempuan, nggak minat ganggu. Bagus kalau gitu, semoga kamu nanti nggak bakal nyesel. Kau! Bahkan yang udah dipakai orang lain, Mbak Yan, jangan karena kehilangan akal. Keluarga Tang kami nggak akan manjain kamu. Baik, kita masih ada urusan penting. jangan. Buang-buang waktu sama dia. Benar aku yang salah. Kenapa hatiku agak sakit? Ini bukan salahmu? Qingyu, Udah cek ke bokap. Keluarga Tang Shangjing yang nge-tackle kita. Nggak ada hubungan sama si Chu. Kamu bilang apa? 10 menit yang lalu, keluarga Tang serang 3 keluarga besar Zhonghai kita. Ngeluarin serangan ekonomi, opini publik dan serangan siber. 3 keluarga besar kolaps. Nggak sampai 10 detik, kita semua udah ditipu si tukang gede omong itu. Kenapa keluarga Tang lakuin ini? Pasti cowok itu dijadiin simpanan. terus dia pakai nama keluarga Tang. Sengaja datang ke pesta penganugerahanmu bikin onar. Nggak cuma ngacak upacara penganugerahanmu, tapi juga hancurin 3 keluarga besar kita. Gak nyangka dia orang gitu. Dia nggak suka lihat kamu sukses. Aku nemuin guru jelasin keadaan. Terus cari kesempatan minta bantuannya. Buat selamatin 3 keluarga besar kalian. Kalau gitu, aku repotkan kamu. Mau gimana lagi? Sekarang cuma Tuan Longke yang bisa nyelamatin kita. Chu Yuhang. Gak peduli kenapa kamu lakuin ini, pasti ada. Aku cuma bisa maju kalau ngandelin diri sendiri. Jalan pintasmu, cuma bikin kamu nabrak. Sampai babak belur, Tuan Chu. Untuk menghindari suanmu. Dari antara 3 orang. Cewek aku yang paling asing, mungkin karena di antara kita ada dalam ruang negosiasi. Nona Tang, kamu cek. Paham banget pikiran cowok, tapi baru pertama ketemu. Udah bantu aku ngekspos tanda hitam kejahatan semua keluarga itu. Ini bikin aku tertarik sama kamu. Yang ganggu tunanganku. Pasti harus bayar. Cuma itu. Ganti tempat aja ngobrol. Kamu tinggal di mana? Shanglen Yuan. Itu kan Syaraya. Tempat tinggal orang paling atas, kamu yakin? Itu adalah Rumahku dulu. nggak nyangka kamu bisa tinggal di tempat gini. Shanglen Yuan. Bangunan menjulang ini simbol yang nggak bisa dibeli meski punya duit. Cuma apartemen yang dibagikan Syai. Di sini dingin, nggak ada satu, aku nggak suka banget. Bilang aja, Nona Tang yang ngaku tunanganku, mau ngomong apa sama aku? Terus terang aja, identitas kamu bikin aku penasaran. Kamu waktu kakekku sekarat, tunanganku yang ditetapkan buatku. Jadi aku coba nyari semua info kamu. Tapi yang aneh, Qing Yiwei bahkan punya arsip rahasia tingkat S, tapi nggak berwenang tahu identitas aslimu. Sebagai badan rahasia tertinggi Sia, tapi nggak ada hasil cek identitasmu. Pasti kalian, ikan terbang sombong aku kenal Jet Capital, pasti marah kan? Agak sih. Semua instansi punya arsip. Semua arsip. Biro pakaian brokat pasti punya salinannya. Aku nggak bisa nemuin data kamu. Soalnya kamu nggak punya. Artinya ada orang yang ngambil arsip kamu dari gedung arsip. Kamu misterius banget dan punya Yang koneksi kuat, berarti kamu pernah menyusup ke gedung arsip. musnahin data pribadimu. Dengan wewenang kontra intelijen, aku akan tangkap kamu di tempat dan serahin ke Dewan Militer. Dan aku udah cek rekeningmu. Setiap tahun selalu ada rekening berbeda yang transfer ke kamu. Aset ratusan miliar. Ini cuma receh. Terus, kamu udah selidiki aku sebegitu. Mau tahu apa? Semua hal nggak masuk akal. Nggak muncul begitu aja, ada pejabat berbagai alasan, malah ngurusin kamu. Sopir taksi, pasti kamu punya nilai luar biasa. Kalau nggak, kenapa pejabat nggak pakai? Duit itu piara selir. Orang kerja rahasia.
Suka nganggap sesuatu terlalu dramatis. Tapi paling dekat kebenaran, kalau pakai setengah otak, kita nggak bakal cerai. Analisaku nggak salah. Karena kamu punya nilai, jadi gampang orang yang punya nilai di zaman manapun dihormati. Aku tahu kamu bukan. Aku mau kamu masuk, Tang. Bantu aku rebut kepala keluarga. Nona Tang, ambisimu besar sekali. Kenapa aku harus bantu? Ini wasiat kakekku. Kakekku bernama Tang Tai. Waktu sekarat, dia nitipin aku ke kamu. Saat kamu baca surat ini, Gurumu ini. udah hampir mati. Minta. Gurumu nggak menyesal hidup, satu-satunya nggak bisa kutinggal cucuku ini, jadi aku putuskan sendiri, nentuin perjodohan ini buat kamu. Kalau mau tahu orang tuamu di mana, jagain dia baik buat aku, bantu dia jadi kepala keluarga. Kamu tahu orang tuaku di mana? Nanti kalau kamu udah bantu aku naik, pasti kamu bakal tahu semua. Aku dari kecil nggak pernah lihat ortu. Lama-lama, jadi nggak terlalu Sama keberadaan mereka. Tapi kakekmu, dia itu dalam hidupku, seorang pembimbing. Tanpa dia, nggak bakal ada aku yang sekarang. Ini hutangku ke keluarga Tang kalian, karena ini wasiat pembimbing tua. Aku bantu kamu. Kakekku ternyata nggak salah pilih. 7 hari lagi, keluarga Tangku akan ngadain di Shangjing, satu peragaan busana internasional, pesta kreolnya. Tujuannya buat ngawinin aku, sama keluarga Fang di Shangjing. Nanti aku di dalam keluarga, bakal ngadain kudera. Kuharap kamu bisa sebagai tunanganku. Ikut gabung buat ngegentarin mereka yang nggak nurut di keluarga. Guru. Murid datang minta maaf. Guru. Acara penganugerahan kemarin dirusak suamiku, itu tanggung jawabku juga. Tapi aku udah cerai sama dia, udah putus hubungan, minta guru kasih murid satu kesempatan lagi. Itu mantan istrimu? Kenapa dia datang ke depan rumahmu? Panggil kamu, guru. Dulu Chu Shunhua tinggal di Shangling Yuan ini. Setelah aku datang dia baru pindah, Chu Shunhua. Yang kamu maksud itu? Ada Shalongke yang prestasinya ngalahin atasan, betul? Dia juga guru, Qingyu. Aku tahu guru ada di dalam. Kalau nggak dapat mak langsung sujud aja. Sampai bapak mau keluar nemuin murid. Bagaimanapun, kita suami istri. Kamu nggak bantu dia. Udah kebanyakan bantu. Tapi dia sendiri yang hancurin dirinya. Oh ya, Kayaknya Pak Chu udah bulat tekad mau ngasih kekasih kamu. masih bisa disebut kekasih aku. Nggak bagus. Luka yang ditinggal waktu dikejar bayangan, mau kambuh. Kalian pembunuh kiriman bayangan. Betul. Udah lama ngejar kamu, akhirnya nunggu. Kesempatan langka kayak gini. Dan kamu masih bisa tenang. Tunanganku ini semuanya baik. Cuma suka ngomong beda sama hati. 5 tahun hubungan. Nggak semudah tuh selesai. Cari masalah sampai ke aku. Kalian beneran cari mati. Qingyu. Dia kapan luka separah ini? Organ dalam rusak, kalau nggak segera dilindungi tenaga dalam. Takutnya malam ini beneran mati di sini. Ada bahaya besar nggak? Keadaannya nggak terlalu bagus. Kau kakek bawa kasih Qingyu tenaga dalam buat sembuh. Kamu jaga di luar kamar buat aku. Aku takut pembunuh bayangan. Tiba-tiba masuk nyerang. Mantan dijagain pacar baru, nggak semua pacar baru punya hati sebesar itu. Banyak lubang peluru gini. Ternyata dari senjata berat. Qingyu, kamu musuhin siapa? Kenapa bayangan ngejar kamu tanpa alasan? Chu Yuhong. Aku udah mati ya? Ada aku di sini. Kamu nggak bakal mati. Pasti mimpi sebelum mati. Meskipun mati, masih mau gangguin aku. Tenagamu lemah. Kurangi bicara. Aku cuma pakai tenaga dalam. Nutup semua meridianmu, bertahan nggak malam ini? Tergantung nasib sendiri. Gimana? Udah lepas dari bahaya maut. Tapi diawasin semalaman. Kalau gitu, Aku nggak lama. Lewat malam ini, bikin kamu dan kekasihmu. Hubungan kalian adem. Hotel bintang 7 paling top di laut, Taman Gantung. Ini milik anak buahku. Beberapa hari aku akan, kalau Pak Chu mutusin, bisa datang ke aku kapan aja. Kartu VIP utamaku. Kartu ini pakai sesukanya. Semua sumber dayaku di grup Tang. Dimanapun di keluarga Tang, bisa dapat perlakuan paling istimewa. Paham maksud kamu? Nah, kartu ini. aku simpen dulu.
Aku pamit. Guru, cucu kesayanganmu nggak main-main. Paling enak, jangan nipu aku. Ini bikin sebel campur iba, naik pangkat jadi jenderal bintang. Penting buat kamu. Kalau ini yang kamu kejar, aku kasih aja. Anggap tebusan 5 tahun lalu. Kita impas. Shang Lin Yuan kak, kenapa aku di sini? Ada apa? Qingyu, Ada aku di sini. Kamu nggak bakal mati. Tenagamu habis. Mending diam dulu. Ini nggak mungkin. Chu Yuhang. Pasti guru yang nolongin aku. Lencana Jenderal Bintang. Pasti guruku. Nggak salah, guru udah maafin aku. Usahaku berbuah. Dapat pangkat jenderal. Kamu sadar. Mau pergi ya? Ju Yuhang. Lo, kenapa di sini? Ini tempat lo datengin? Soal aku nyelamatin kamu tadi malam, lu lupa sama sekali. Kamu nyelamatin aku. Iya. Chu Yuhang, kita kan udah cerai, bikin cerita gini gangguin aku. Ada gunanya? Aku nggak ngarang. Tadi malam kamu diserang bayangan, udah cukup kira aku anak kecil? Itu guruku? Lo disuruh Tuan Longkui jemput aku, kan? Apa maksudmu? Dia nggak tahu kita cerai. Makanya pas aku kena musibah, dia ngabarin. Nggak nyangka kamu munafik. Mau ambil pujian juga? Nggak nyangka. Alasan nggak masuk akal kayak gini, lu bisa kepikiran, lu tahu itu nggak masuk akal. Itu kan rencana hatimu. Lu lagi... Payu. Kok kalian dateng? Jenderal! Dengar kamu kena serangan. Aku sama Tuan Shu khawatir. Jadi datang deh. Si imut satu, setiap ketemu lo, pasti ada masalah. Qingyu, aku udah nyuruh orang nyari jejak pembunuh itu. Tenang, pasti ku balas dendam buat kamu. Keluarga Shu lo aja lagi susah, mau balas dendam buat orang lain. Kalau tebakanku bener, Qingyu, itu lo yang hasut. Biada ada gedas ya lo. Minta tolong buat keluarga Shu? Lo ngawur. Anggap aja aku ngawur. Tapi saran aku, lo cepet pulang. Siap-siap masuk bui. Lo, Berhenti! Chu Yuhang, kamu ngapain lo? Ya pulang dong. pintu keluarnya di situ, lo salah arah. Pintu pulang lu ada di situ. Aku nginep sini. Berani banget lo. Apa sih imut? Jangan kira numpang hidup dari keluarga Tang, terus kamu bisa berbuat seenaknya di sini. Tahu nggak ini tempat apa ya kan, Xiang Linyuan kan? Ada masalah, mukanya kayak nggak tahu apa-apa. Tahu siapa yang tinggal di Shanglingyuan? Banyak orang besar, itu di luar bayanganmu. Kalau sampai ganggu mereka, keluarga Tang pun gak bisa lindungin kamu. Si imut. Chu Yuhang, berhenti! Kamu beneran gila? Kamu tahu siapa yang tinggal di sini? Dasya Longke, guruku. Kamu nggak tahu diri mau ngapain? Mau menerobos masuk? Maksudmu aku yang mau menerobos? Masuk. Maaf. Bukan. Kalau kamu masih punya rasa malu, harusnya balik arah pulang. Ini rumahku. Kamu suruh aku pulang kemana? Kamu bilang apa? Kamu bilang ini rumahmu. Betul! Dia kira dengan numpang hidup sama keluarga Tang. Terus seluruh dunia milik dia. Si imut, nggak takut ku kasih tahu. Shanglingyuan ini, apalagi kamu, bahkan yang kamu tempelin, nona keluarga Tang, juga nggak berhak tinggal di sini. Oh ya emang nggak? Ya hanya otakmu. Si imut yang kena tendang. Yang bisa ngomong besar kayak gitu, cuma duit jadi sopir taksi dikit itu, mungkin bahkan satu bara di sini, nggak bisa beli kali. Ini udah bosan hidup, sampai berani ganggu rumahnya Tuan Longke. Saja berani. Aku sekarang akan ngabarin. Kepala properti Xiang Linyuan. Lihat kamu masih bisa ngeles apa? Bayu. Jenderal, udah saatnya gini. Kamu masih bela dia? Lihat tuh mukanya yang nggak takut apa-apa. Kalau nggak dikasih pelajaran, pasti bakal nimbulin masalah besar buat kamu. Tapi... Jenderal, kalian kan udah cerai. Urusan ini nggak usah kamu campur. Aku Zhong Haisi, wakil CEO. Kalian Xiang Linyuan. Udah nyusup masuk, si imut nggak tahu diri. 1 menit datang. Urus di tempat. Yang bermarga cu. Lihat aja sampai kapan kamu pura-pura. Ini mau suruh orang usir aku? Menarik juga. Mirip. Chu Yuhang, sekarang pergi masih sempat. Jangan sampai ganggu guruku, nanti kamu nggak bisa kabur. Kamu salah. Xiang Linyuan. Emang dibangun buat aku sama raja, rumah pribadi.
Aku bebas mau pergi datang. Kamu? Oke. Kamu hebat karena nggak ngerti bahasa orang, di sini aja hidup mati sendiri. Aku tunggu di sini. Lihat hari ini siapa yang bikin aku hidup, bikin aku mati, kurang ajar, siapa kasih kamu berani? Berani ngomong sembarangan di Shangling Yuan. Kepala pengelola properti Shangling Yuan. Iya, saya yang Chen, ditugasin buat ngurus. Manajer semua urusan. Siapa baru jaba? Tuan CEO. Pinjam identitas. Prosedur biasa, karena kamu baru jaba. Identitasmu! Ada masalah lagi? Nggak tahu Tuan datang. Kurang sambut, Tuan. Ada perintah apa? Itu Jin. Berani ngaku Shangling Yuan. Raja bangun buat dia. Mau masuk rumah pribadi? Tuan Longke, bikin ribut di Shangling Yuan. Bilang aja, mau aku gimana? Rumah ini emang punya aku. Pulang ke rumahku, itu juga disebut bikin keributan? Kamu kira kamu apa? Shangling Yuan, usulan terlarang. Kamu yang identitas nggak jelas. Orang kecil di Shangling Yuan, sama aja ancam orang penting. Cuma modal nama, udah bisa tangkap kamu. Beneran nggak kenal aku? Aku penanggung jawab Shangling Yuan. JGG rumah orang penting. Perlu kenal kamu. Ya bener sih. 5 tahun nggak tinggal di sini. Wajar nggak kenal aku. Ini kartu identitas aku. Cek data aku di sistem kalian. Nanti tahu rumah ini punya siapa. Anggap aku polos. Semua orang tahu. Ini rumah Tuan Longke. Apa aku masih perlu cek? Ambil tuh. Kasih kamu kesempatan benerin. Jim Chu Yuhong. Aku tahu cerai bikin kamu hancur. Bukan alasan kamu bikin onar. Aku bikin onar. Emang nggak? Kemarin hancurin acara penghargaan aku. Sekarang pas Tuan Longkue nggak ada, kamu main sandiwara. Hancurin masa depan aku juga, biar kamu puas. Di mataku aku seburuk itu. Pokoknya, Nggak bisa biarin kamu sembarangan pulang. pulang. Tolong jangan lupa, kita udah cerai. Anggap aku keluar tanpa bawa apa-apa. Apartemen kecil dulu itu aku nggak akan balik lagi. Bisa nggak kamu sadar kalau nggak ada apartemen itu, kamu mau tinggal di mana? Pura-pura gila kayak gini, nggak bakal dapat simpatiku. Bikin aku mual, Yan Qingyu. Semoga kamu ingat. Cuma kamu berani tampar aku. Dan kesabaran aku udah habis sama kamu. Dan kamu, buka mata, lihat baik. Rumah ini punya siapa sebenarnya? Ya beneran, mau masuk. Pak Yang, kenapa bengong? Tangkap dia. Chu Yuhong. Dia mau mati urusan dia, ayo kita pergi, nggak usah peduliin dia. Berani macam-macam di depanku. Nggak nganggap aku ada? Ayo tuli. Ini kan rumah Tuan Longke. Mau mati ya? Masih mau tangkap aku? Pergi ke Chu Shunhua minta hukuman. Ning, Pak Yang, ini kenapa? Kok kamu masih biarin orang si sayang itu masuk? Tutup mulut kamu! Hari ini lo selamat. Itu udah maju. Yuh, yang paling besar buat lo. Dorayan, saran aku sih, kadang pikir diri sendiri. Apa nggak ada orang jahat di dekat lo yang ngehasut lo? Apa tadi malam selamatin aku? Ya. Kalau bukan aku, keluarga Su lagi susah sekarang. Cuma modal dia satu. Aku kapan aja hancurin dia. Ini semua salah kamu, Cing. Kenapa? Aku tanya kamu yang dulu nyerang aku. Sniper bayangan itu? Bener kamu yang kalahin? Iya. Diam aja, Badan Intelijen Lembaga Intel. Semua petugas kumpul info, staf bidang sastra. Pegang pistol aja nggak kuat, mana bisa punya kemampuan gede? Itu aku lagi kesambet setan. Kamu bikin aku bodoh, kamu deketin aku macam alasan. Cuma buat bikin aku cerai. Nikah sama keluarga Su kalian. Dengerin aku jelasin. Waktu itu keluarga Su kami, bentar lagi mau deketin. Orang besar pensiun 5 tahun. Nikah sama kamu, demi kebaikan kamu. Si manis itu. Dia nggak pantas buat kamu sama sekali. Diam, sudah Datangnya kamu, bikin dunia aku kacau banget. Nggak mau lihat kamu lagi. Jingyu, kamu nggak boleh gitu. Aku
Surga gara-gara kamu, kehilangan. Sekarang ini, cuma kamu sama Tuan Longke yang bisa selamatkan keluarga Shu kami. Tolong banget, demi hubungan kita dulu. Tolong keluarga Shu kami. Jenderal, Tuan Shu dia. Tayu, kamu belum sadar. Aku yang sekarang udah lama dikeruhin sama prestasi dan gengsi, berubah total gak karuan. Demi medali ini, aku udah berkorban banyak. Sebenarnya buat apa? Ya jelas buat diri kamu sendiri dong. Keluarga Yan, dulu aku mikir gitu, tapi sekarang baru nyadar. Aku lakuin ini bener, Chu Yuhang pernah bilang, mungkin bener kata dia. Aku sekarang berubah sampai aku sendiri. Nggak kenal lagi. Chu Yuhang, kamu keluar. Banyak hal hari ini kamu... Jelasin, aku jelasin. Chu Yuhang. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau kamu lewatkan, kamu selamanya. Jangan temui aku lagi. Chu Yuhang, Jenderal. Dia dikasih muka nggak terima. Kamu nggak utang sama dia. Buat apa merendahkan diri sendiri? Beri dia jalan keluar. Bye you. Tiba-tiba aku sadar. Kayaknya aku kehilangan. Sesuatu penting buat aku. Sejak keluargaku kena krisis. Aku diusir nenek. Waktu itu di sini, nggak punya tempat bergantung. Orang tuaku susah sendiri. Teman-teman satu persatu pergi. Dia ngasih aku harapan. Dia ngasih semangat bangkit. Tapi sekarang, kayaknya aku udah ngerusak semuanya, Jenderal. Jangan mikir gitu di Zhonghai. Banyak keluarga terkenal, pada ngerubungin kamu, pada rebutan buat nikah sama kamu. Ini kesempatan bagus banget, tapi itu nggak. Dulu sih susah, tapi serasa berarti, sekarang kelihatan wah, bikin aku makin capek. Jenderal, nggak usah ngelarang aku, biar Chu Yuhang nggak mau ketemu. Itu salah aku sendiri. Aku nggak bakal nyerah, kesempatan balikin dia. Wasyuh, abis pertolongan semalam, udah berbaikan belum? Sama pasangan kamu? Malah enggak? Makin parah. Apakah aku dapat makan bareng kamu? Mungkin kita bisa ngobrol soal orang tua kamu? Boleh. Kamu tentuin waktu Aku pesan tempat di Sky Garden. tunggu kamu besok datang. Sky Garden. Tang Yueji. Semoga kamu beneran tahu di mana orang tuaku. Manajer Wang, Pak Chu tunanganku. Hari ini tamu hotel kita, sambut dengan hormat tinggi. Baik, Semua sambut tamu penting. Raja, kabar Raja balik ke Longmen. Banyak elit minta ketemu, termasuk Tuan Fang Xiangjing, datang ke Zhonghai. Mau jadi murid Raja. Yang nggak punya prestasi besar dan kontribusi. Nggak usah diterima, baik. Ini arak 100 tahun pesanan raja. Arak ini aku simpen tahunan. Tadinya mau nunggu Qingyu pulang, terus minum bareng. Tapi ternyata nasib berkata lain. Nggak ada kesempatan lagi. Itu emang dia nggak punya rezeki. Arak tua ini punya sejarah panjang. Setetes harganya emas, terus disimpan raja. Arak ini udah jadi barang langka dunia, harganya puluhan juta. Tapi cuma sementara, cuma soal di lidah aja. Raja bawa arak ini, pasti mau ketemu. Orang yang penting banget kan. Aku antar raja. Nggak usah, aku nggak mau terlalu mencolok. Iya. Keluarga Jan kalian juga di Shangjing, keluarga yang kuat besar. Tapi dibanding keluarga Tang Shangjing, gimana? Raja bercanda aja. Kekuatan besar keluarga Tang. Sama sekali bukan kita. Keluarga ini yang bisa dibanding. Baik. Aku ngerti. Om. Kamu, kita beruntung banget ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi. Kalau nggak ada urusan lain, aku pamit dulu deh. Kamu kok di sini? Aku pergi sama Tuan Fang, bahas proyek besar. Pesanan puluhan miliar, aku hebat kan? Tuan Fang? Kamu belum tahu kan? Keluarga Fang dari Shangjing. Mau ke Zhonghai kita buat jadi basis riset, sekarang banyak keluarga, semua pada rebut kerja sama. Ya, semoga sukses. Kamu masih ada urusan. Om, kemarin kan bukan mobil khusus Nona Tang? Nggak ikut Nona Tang balik Shangjing? Ada hubungannya sama kamu. Aku udah tahu. Tahu apa? Kamu ditinggalin orang dong, tapi itu udah aku duga keluarga besar kayak gitu. Pasti cari yang setara. Nggak semua bisa jadi mantu. Kamu nggak cap harapan Nona Tang. Juga wajar. Kemampuan berhayal kamu belajar dari siapa? Apa kena saraf kamu? Tapi kamu nggak usah putus asa. Masih ada aku dong. Betul, nanti kalau grup Singlen kita buat proyek gede ini. Langsung jadi perusahaan Zhonghai, nanti waktu itu, kamu jadi sopirku. Aku lindungin kamu, sopirin kamu. Jangan merasa rendah. Lebih baik daripada kamu nongkrong terus kan? Itu jabatan enak. Aku lihat kamu jago nyetir. Makanya aku pekerjakan kamu. Ada kesempatan, pasti ke perusahaan kamu. Daftar jadi sopir pribadimu. Sekarang ada kesempatan dong. Aku ke taman udara. Kebetulan aku juga ke sana. Aku gratis bawa kamu. Ini terlalu
Xue. Lu kamu kok di sini? Aku janjian dengan Tuan Fang. Kesini bahas proyek. Modal keluarga lu kalian. Nggak lihat level apa, mau sama keluarga Shangjing kita, rebut proyek. Lin Xue, kita kan teman sekelas dulu. Maksud kamu ngomong gini apa? Dia nggak nganggep kamu. Jie. Seperti yang kamu lihat, aku sama Lin Xue mau nikah. Lu Yi, jangan mimpi di siang bolong. Dulu Bang Chu, cuma main-main sama kamu, kami berdua. Udah lama. Betul, kamu juga jangan salahin aku. Soalnya modal kamu kayak gini. Emang nggak selevel? Oh ya? Ya udah, selamat deh buat kalian, pasangan kampung. Low! Lihat kamu semarah itu, gue bacain elo. Salah gue deh. Cowok kampungan mana ini? Dia, kamu nggak tahu ya? Sejak aku putus. Banyak cowok ngejar aku. Lo ngomong apa sih? Bang, ini mantan aku. Lihat aja, dia sombongnya. Tolong bantuin. Hakar? Halo, gue anak kedua keluarga Chu Shangjing. Juga cinta pertama Lu Yi pas sekolah, baru pulang dari kuliah di luar, sekarang di dalam negeri buka, perusahaan keuangan Chu Yuhang. Nggak taunya satu marga, Pak Chu kerja di mana. Sementara, jangan-jangan sopir. Taksi gitu? Nggak salah denger. Sopir jelek aja berani salaman sama gue. Selek. Kalau nggak dapat kerjaan bagus, mending lu bersihin toilet di kantor gue, pasti lebih banyak duit daripada lu narik taksi. Kan, gue juga nolong lu demi mantan, suami. Baru gue bantu, nggak nganggep siapa lu. Siapa juga butuh kerjaan murahan lo. Bangku ini jagoan yang nggak kelihatan, kekuatan di baliknya, lu nggak bakal bisa bayangin. Kalau nggak lu bilang dia temen lu, aku kira dia datang buat ngelamar kerja, jadi tukang bersih-bersih. Taman di atas atap. Sebagai satu-satunya hotel bintang 7. Yang bisa makan di sini, pasti orang kaya dan berpangkat. Lu Yi, lu nggak mau bawa dia, masukkan. Iya, kenapa? Yang mau kita Perusahaan dagang Shangjing, lu bawa kampungan kayak gini, masuk itu bikin tuan muda Fang jijik, aku bikin dia jijik, dia bisa ketemu aku. Itu udah kehormatan buat dia. Kak, Tuan Muda Fang punya kuasa besar di Shangjing. Otaknya aneh, nggak gampang diganggu. Lu sebaiknya jaga omongan. Oh ya, tapi dia mau jadi muridku, udah aku tolak. Sikapnya nggak seaneh yang lu bilang. Lu Yi, ini dari mana lu cari cowok imut gini? Lu tahu kalau omongan kayak Ke telinga Tuan Muda Fang. Akibatnya apa? Nggak tahu. Memang orang imut kayak lu nggak pantas juga buat tak. Kalau berani sama Tuan Muda Fang, entah apa akibatnya buat lu, coba aja proyek Fang yang mau diurus sama lu Yi, cuma gara-gara lu terbawa, hari ini pasti gagal. Udahlah kak, aku juga nggak berharap banyak, paling nggak proyek ini. Aku nggak ambil. Tenang aja, proyek itu pasti punya lu. Maksud lu, lu mau bantu dia dapatin. Proyek ini, betul. Lu bener-bener ngomong ngaco. Baik, kalau lu bisa sombong gini, kalau gitu aku nggak sabar. Mau lihat kemampuan kamu. Terserah kamu. Bang, aku tahu kamu lumayan hebat. Satu Taipan Keuangan, satu Putri Wan Heng Internasional, keluarga lu kami, Singlan Group kecil banget, proyek ini nggak bakal menang lawan mereka. Tenang, serahin ke aku. Kenapa? Ada urusan. Hari ini hotel kami ada tamu penting, gak terima tamu luar. Halo, aku dari Singlan Group. Janjian sama Tuan Fang bahas proyek di sini, siapapun nggak boleh, silakan pulang. Gimana kalau aku yang... Tamu penting yang kamu maksud? Kamu? Kalau kamu nggak percaya, aku punya kartu VIP, bisa buktiin ke kamu. Kartu VIP aku ketinggalan di rumah. Oke, orang kayak kamu, pura-pura padahal miskin. Udah sering aku Saranin kamu pergi aja. Jangan ganggu kita sambut tamu. Aku bilang sekali lagi, akulah yang harus kalian sambut. Nggak percaya telepon aja nona kamu. tanyain lewat telepon. Kamu Udah dikasih jalan keluar. Jangan keterlaluan. Ini dia orang tertentu. Kemampuan omong besar, malah dihalang di luar pintu. Kalau pinta, pergi aja. Jangan sampai akhirnya, cari masalah buat diri sendiri. Kamu nona lu ini, Kamu? Kayaknya pede banget bisa masuk. Maaf, aku di taman gantung ini, tapi anggota platinum. Orang-orang ini nggak bisa hadang aku. Lagi pula punya kartu ini. Aku bilang kamu pergi. Kamu harus pergi. Pantas aja bosku. Tempat mewah kayak gini aja anggota. kamu yang tanggung jawab di hotel ini, kan? Sekarang aku sebagai klien platinum. Perintah kamu, usir orang ini dari sini. Aku juga nggak enak. Hari ini jangan bilang klien platinum. Bukan klien Black Gold pun nggak bisa masuk. Kamu bilang apa? Buka mata lu lebar-lebar. Lihat, apa aku bisa masuk atau nggak? Kamu Pak Chu. Iya, aku. Oh, maaf, Pak Chu, aku nggak tahu. Itu Bapak. Maaf banget, Bapak di hotel kami punya kendali tertinggi. Kamu bilang apa? Aku di tempat kalian punya hak kendali juga. Pantesan Bang Chu, bahkan di bawah keluarga Tang, hak kendali tertinggi dari... Ini kan kekuasaan yang bukan dari garis keturunan langsung yang nggak bisa didapetin. Bapak bisa punya hak gini. Berarti keluarga Tang hormati Bapak. Dengar Bang Fang sama Nona Tang punya perturunan. Apa ini keinginan Bang Fang? Tentu saja. Ngomong-ngomong, keluarga Chu dan Tang udah lama baik. Jadi percaya keluarga Tang. Juga kehormatan buatku. Chu, Bang Chu rendah hati banget. Nggak kayak si manis. Si manis yang dicari, suka ngomong besar, nggak ada apa-apanya. Jadi siapa ngomong besar? Mau ambil proyek Bang Fang. Nah, nampak sekarang jadi pengecut. Kamu yakin banget diri sendiri bisa punya hak kendali tertinggi itu? Aku nggak bisa punya. Masa kamu bisa punya? Betul. Kurang aja. Pak Chu itu nona kami. Kamu mau disambut? Masa kamu seenaknya ngomong?
Kabur, ayo, kita pergi aja. Aku udah bilang bakal bantu kamu dapetin proyek ini. Udah sampai segini. Masih aja pura-pura. Aku mau lihat, kamu bisa pura-pura sampai kapan? Suruh mereka berdua masuk, nanti lihat gimana aku bikin kamu malu. Siap, tolong Tuan Chu. Ikut aku ke tempat termewah. Mbak Tang udah di sana. Udah siapin tempat buat kamu. Tempat dipilih Mbak Tang. Bener-bener nggak? Sayang kecil. Kalau bukan karena Mas Chu, tempat mewah kayak gini, mungkin seumur hidup kamu. Bahkan sampai 7 turunan, pasti pernah lihat kan? Tempat gini di mata kamu, udah dianggap mewah, kayaknya kalian... Belum lihat dunia, nggak tahu diri banget. Kalau bukan karena Tuan Chu, Mana ada kesempatan buat kamu masuk, harusnya dia numpang rezekiku. Dasar kamu ini. nggak punya batas ya? Nggak tahu lu Yiyi. Suka apa sama kamu? Jangan-jangan kamu numpang keluarga lu. Makan tuannya ya. Makan tuannya kenapa? Ya aku mau dimakan. Lihat aja muka kamu. Dulu mana pernah lihat, kamu semangat ini. Iya, aku semangat siapa aja. Cuma sama kamu nggak rasa, juga nggak punya kemampuan. Satu proyek. Mungkin cuma segelas minuman. Ini Mama, jangan-jangan kamu mau pakai barang murah kayak gini buat nyogok Mas Fang. Bukan nyogok, ya, tapi anugerah. Apa itu ngomong sembarangan? Hari ini aku baru ngerti. Ini minuman murah, dikasih gratis gak ada mau. Muka tebelan banget lo bawa. Kira Mas Fang siapa? Kamu tumpahin minumanku. Gimana? Ada masalah? Oh, aku tahu. Botol minuman ini, paling mahal cuma 1.800. Aku ganti. Cukup. Kamu pecahin minumanku. Bahkan 10 nyawa. Nggak cukup kamu ganti. Dengerin. Omongannya besar banget, gak jadi aktor sayang banget. Nggak mau ganti. Jika... Ya udah, biar murah. Janji pakai nyawamu. Bang! Kamu gila! Bukan tempat berantem. Aku gak gila. Yang kayak gini, aku bisa tangani sendiri. Jadi seumur hidupnya, kehormatan terbesar. Lu Yiyi, lihat yang kamu bawa. Cowok kayak apa? Masalah hari ini, kalau sampai dengar... Pasti kalian kena batunya. Cepetan, lepasin tangannya. Cepet dengerin Lin Sue. Aku kesini buat bahas proyek, bukan buat bikin ribut. Kamu urus proyekmu, aku urus urusanku. Hari ini, Nggak urusan sama kamu. Tuan Chu! kamu... Udah, habis. Kamu bikin masalah besar sekarang. Cepet sebelum orang datang, kamu cepet kabur. Kenapa kabur? Udah genting begini? Masih sempat bercanda. Ya keluarga Tang, Tuan Chu tamu istimewa keluarga Tang. Kamu ini, keluarga Tang nggak bakal maafin kamu. Nggak perlu. Jangan lupa, Aku kenal Nona Tang lama, sepandai-pandai kenal. Kamu sekarang juga udah, tunangan dibuang orang. nggak punya hak bicara sama sekali. Ya nggak sih, udah mukul aku, mau kabur, nggak semudah itu. Aku nggak mau kabur, aku tungguin kamu. Atau cari orang buat gebuk aku. Udah di ujung, masih sombong. Biar aku bilang jujur, keluarga Chu di atas gerakin jari aja. Langsung bisa hajar kamu, apa yang kamu lakuin hari ini pasti bikin kamu nyesel seumur hidup. Kami minta maaf, boleh nggak? Minta maaf apaan? Terus kamu Lu Yiyi. Keluarga lu kalian, tinggal tunggu kena sanksi aja. Oh. Ramai banget nih. Fang Shao, akhirnya kamu datang. Bela kami dong. Ada apa? Cice, kamu kena pukul orang ya? Bang, ini orangnya. Aku baik hati biarin dia masuk. Dia bawa minuman murah buat hina kamu. Nggak tahan. Omelin dia. Taunya malah dipukul dia. Minuman. Yang di meja itu. Fang Shao. Soal ini sebenarnya... Bang! Kamu kenapa? Apa gara-gara minuman ini ditaruh sini? Bikin hatimu nggak enak. Lin Sue, cepat tumpahin minuman ini. Minggir. Bang! Kamu ngapain? Enak banget minuman ini. Masuknya lembut banget. Aromanya kuat. Bener-bener langka. Bagus. Ini minuman simpanan Longman 100 tahun. Katanya cuma Raja Longman yang berhak nyobain. Aku Fang Yi. Apa pantas? Bisa di sini nyobain yang ini. Fang Shao. Bercanda kan? Siapa bercanda sama kamu? Yang kayak gini. Barang top. Aku pernah nyicip dikit. Nggak bisa lupa. Masih ada. Dingin. Aku! Sisanya udah dia pecahin. Apa? Kamu, si kecil manis, kamu tahu nggak? Anggur ini nggak bisa ditukar emas. Barang berharga. Kamu malah pecahin. Mana aku tahu. Muka miskin bisa bawa anggur semahal ini. Kamu ini ya. Proyek ini lupakan aja. Kak, aku udah datang. Berapa bagi? Si kecil manis! Rusak anggur sebagus ini, masih mau proyek, mimpi aja. Anggur ini kamu bawa. Iya, Kak, kamu siapa? Dia supir taksi. Nggak tahu apa-apa. Jadi, Mas Fang, anggur itu kamu salah kali? Supir taksi? Aku yang salah? Iya, Kak. Ya, pasti kamu salah. Dia nggak mungkin bawa anggur sebagus itu. Bagus. Kamu pakai anggur palsu nipu aku. berani banget kamu. Betul. Aku dengar kamu mau jadi anak buahku. Masa nggak kenal aku?
Aku jadi muridmu. Di dunia ini, Raja Longmen gak ada tandingan. Pantas nerima aku jadi murid. Coba tanya seluruh Xia, siapa lagi yang layak? Kok kamu yakin banget? Aku bukan yang nggak ada tandingan, kurang ajar. Meski nggak pernah ketemu dia, tapi nggak sampai ketipu sama kamu yang manis. Mas, Pak. Ini pacar baru aku. Otaknya kadang gak bener. Jangan dipermasalahin ya, otak nggak bener. Jangan dibawa keluar. Acara penting kayak gini. Kamu bawa orang bodoh. Gampang bikin kacau. Panggil orang. Mas Fang, kamu panggil aku. Gimana jadi manajer? Orang bodoh, kamu tahu nggak? Aku bilang kamu, kok masih di sini? Cepat pergi. Kalau aku ingat nggak salah, hari ini Mbak Tang mau ketemu tamu penting, kan? Kenapa harus dengerin dia? Biarin aku pergi. Kamu tahu apa? Kamu tahu cowok family Fang ini? Siapa? Itu tunangannya Mbak. Tunangan resmi. Perjodohan keluarga sah. Calon mantu keluarga Tang. Taman gantung ini ntar jadi milikku. Mending pergi aja. Oke, demi pertemuan kita yang kebetulan, aku kasih kamu kesempatan. Serahin proyek ke keluarga lu. Aku maafin kelakuanmu hari ini. Kamu berani ngancam aku. Karena kamu gak takut, aku juga kasih kamu. 3 detik pergi, aku anggap gak ada apa-apa. Yang harus pergi, itu kamu. Iya, kebetulan banget datang. Aku ada proyek ratusan mil. Mau ajak keluarga Tang kerja sama, proyek ratusan miliar. Kamu pikir keluarga Tang, kekurangan uang segitu? Proyek sebagus ini? Sayang kalau dilepas. Ini jadi milikmu. Beneran? Pak. Mbak Tang gimana? Suka ambil aja. Dimanapun. Aku juga tunanganmu. Kasih barangku ke orang lain, terlalu nggak anggap aku tunangan. Kamu pikir aku mau ikut keluarga? Main perjodohan kekanakan. Siawang. Udah aku bilang, hari ini aku ada tamu penting. Kok kamu masukin mereka aja? Iya. Aku lakuin instruksi Nona. Tuan Chu ada di sini. Tuan Fang itu tunangan Nona. Aku cukup. Mana aku pantas? Nona Tang sendiri yang nanggapin aku sebagai tamu istimewa. Manajer Wang, pasti Nona salah. Aku yang salah. Tadi kan Nona setuju aja. Kok malah sekarang menyalahkan aku? Aku emang Chu. Nona bilang aku tamu istimewa. Aku kira karena Tuan Fang. Sudah, semua nggak usah ngomong lagi. Tuan Chu ini. Yang jadi tamu istimewaku, dan yang lain, hari ini nggak terima tamu. Keluar semua. Yueji. Oh, Keluar. ngelihat apa sih? Cepat pergi, manajer Wang. Kau dipecat, besok nggak usah datang. Mengerti. Kau juga keluar dulu. Oh. Nyakitin tunangan Nona? Dan juga pecat manajer, milik keluarga Tang. Apa sepadan? Asal Tuan Chu mau bantu aku. Semuanya sepadan. Aku cuma mau tahu kabar ibuku. Nanti kalau Nona udah naik jabatan, aku bakal pergi sendiri, nggak ganggu hidup Nona. Aku suka orang yang sejujur Tuan Chu, terus gimana aku bantu Nona? Aku mau Nona ikut ke Shangjing. Kenalan. Saingan keluargaku, kapan berangkat? Sekarang? Keluarga Tang pasti udah curiga. Aku balik, percaya deh. Sebentar lagi, pasti tersebar ke seluruh Shangjing. Apalagi kakak-kakakku, mereka nggak gampang. Jadi hati-hati, apapun yang kamu lakuin, mesti diskusi dulu sama aku. Mending jangan sendirian. Kelihatannya sih nggak nyangka. Kamu posesif banget ya. Ini demi kebaikanmu. Kekuasaan keluarga Tang rumit. Bantu aku naik tahta. Nggak sesederhana bayanganmu. Gagap, pulai. Kita kunjungin dulu. Pamangku. Nggak usah kita datengin, mereka udah dateng. Kakak sepupu bener-bener. Jarang kumpul semua. Kayaknya mereka mau bersatu lawan aku. Banyak orang kumpul di sini. Lagi nyambut aku ya. Kakak dengar adik pulang. Makanya sengaja nunggu di sini. Buat adik, nyambut kedatangan dong. Kamu balik kali ini. Kok nggak bilang sih? Kalau nggak dikasih tahu Kak Ayu, aku nggak tahu. Aku balik. Perlu kasih tahu kamu. Waktu itu aku gerusa-gerusu. Aku minta maaf sama kamu. Jangan ngambek lagi. Jangan lupa kita dua keluarga. Masih ada janji nikah. Cepat atau lambat jadi suami istri. Kamu diemin aku dari dulu kan? Berhenti. Tunangan itu nggak pernah aku akui. Siapa yang setujuin? Kari aja sendiri yang nikah, sementara aku sekarang udah punya cowok. Ini tunanganku yang bener. Yang resmi. Saran aku ke depannya. Jangan macam-macam sama aku. Dia. Kamu sebagai putri besar keluarga Tang, masa nikah sama beginian? Jadi, jangan asal cari aku. Buat ibu aku. Nggak boleh bercanda gini. Siapa bercanda sama kamu? Aku serius ngomong. Dik. Di luar sini, banyak banget penipu. Kamu jangan sampai dibohongi omongan manis. Nggak usah khawatir, Kak. Aku Tang Yueji. Gimana pun, pernah latihan di Jin Yue. Latihan rahasia. Cowok kayak apa, aku udah lihat semua. Oh iya, kalau gitu, aku mau lihat cowok yang kamu bawa pulang ini. Bisa apa dia? Dia bisa apa sih? Figuran nggak terkenal. Hei, nak. Tahu nggak yang kamu hadapi sekarang? Shangjing! Level apa? Kira? Nggak tahu. Hah? Tempat kamu juga. Anak buah nggak ngerti apa-apa. Saranin kamu sadar. Jauhin Yueji dikit. Kalau nggak, nanti kamu mati di sini. Nggak ada tempatku. Kamu bilang apa? Bikin aku mati di sini. Gimana? Takut ya. Kau takut? Sujud 3 kali. Terus pergi.
Berani lu nyerang aku? Salah sendiri mulutmu kotor. Satu gigi, biar kapok. Bagus, dasar sombong banget. Pertama, lihat di Longdu. Berani patahin gigi depan aku. Nanti aku cabut semua gigi di mulutmu. Semua. Cuma segini doang. Di luar mulut kotor. Gampang kena pukul. Lumayan juga, nggak nyangka, di Shangjing masih ada. Anak muda sepintar bela diri. Tang Qi, anak ke-7 keluarga Tang. Salam kenal, di 7. Aku suka orang ini. Proyek kerja sama keluarga kita nanti. Aku kasih kamu 70%. Oke, besok di pesta Kleon. Akan milih wakil keluarga Tang. Seorang kepala keluarga. Tangci sebagai calon, sekarang melukai orang lagi. Pengaruhnya nggak bagus. Pilih kepala keluarga baru. Kayaknya kakak kali ini udah mutusin di 7 naik. Adik ngomong apa sih? Keluarga Tang kita akhir-akhir ini kan. Siapa yang mampu? Kita dukung dia, kan? Tangci Shengren, taksi murid terakhir Lao Fuzi. Sekarang dia muncul lagi. Satu jari aja bikin laut terbalik. Kepala keluarga Tang. Buat di 7. Siapa lagi kalau bukan aku? Bang Fang, pujian kebanyakan. Lagi pula masih ada kakak, orang sehebat ini. Sebelum final, belum bisa ambil kesimpulan. Dik 7 rendah hati lagi. Adik Geji! Katanya, kamu lagi siap buat pesta Kleon ini? Berusaha keras. Jangan-jangan kamu juga mau nyalon. Kekuatan keluargaku nggak sebesar kakak-kakak. Bukan murid Sengkren yang bisa dukung aku. Cuma tunanganku ini. Jadi nggak perlu dipikirin. Masa sih? Pemilihan penting begini. Jangan bilang kamu. Gantungkan pada orang gak berguna ini. Pantesan. Nggak ada alasan. Bawa cowok sembarangan pulang. Ternyata sama adik Yueji. Diharapkan besar. Tapi yang kayak begini, orang imut panggung, mungkin nggak syarat masuk pesta. Sama sekali nggak ada. Apa masih perlu bergantung sama cewek? Biar kamu lewat jalur belakang, baru bisa cukup. Kursi keanggotaannya ya adik. Meskipun kami nggak punya hak campur tangan keputusanmu. Tapi biarin orang ini daftar. Itu benar-benar penghinaan buat kita, para elit ini. Iya nih, saran aku sih, mending lo pulang aja ke sawah. Pilih kepala keluarga Tang. Bukan sembarangan orang. Bisa ikut. Kalian udah cukup. Kalau nggak urusan, silahkan kalian pergi. Jangan halang jalan kita. Yueji, kayaknya lo udah bulatkan hati. Mau lindungi bocah ini. Tolong. Lo nggak salah, aku ini tuan besar keluarga Fang. Masa iya ada yang berani bunuh aku? Aku nggak bercanda. Kalau di waktu biasa, omongan lo gini. Mungkin udah mati 7-8 kali, lo bilang siapa? Ya dia. Yueji, nggak aku remehkan lo. Tapi si kecil yang lo bawa ini, tadi kena serangan diam-diam dia. Kali ini, gua berdiri di depannya, biarin dia pukul, dia aja nggak berani mukul. Meji, lo lihat nggak? Bocah ini takut setengah mati. Lihat lo milih cowok gimana? Dia itu, pengecut lemah, si kecil manis. Jangan dulu terburu nafsu. Aku bilang tak ada Cilaudi di sini. Meski lo jago berantem, aku nggak takut. Chu Yuhang, timbang mana? Yang penting bisa sabar ya sabar. Aku mengerti. Badut kayak gini, aku malas ribut sama dia. Lo berani banget bilang aku badut? Lo tahu siapa aku? Gimana? Mau pamer nama? Kamu? Oke, aku cuma lihat-lihat. Adik Yueji, dari Zhonghai, dewa mana yang lo undang buat bantu pemilihan kepala keluarga? Nggak lebih dari ini doang. Kayaknya kepala Tang tahun ini pasti jadi milik Kak Ci. Ayo kita pergi. Tunggu, kenapa? Pemilihan belum mulai. Udah mau nyerah aja. Kamu putri sulung Tang kan? Tang Yu. Nggak tahu apa-apa ya. Untung lo masih ingat. Suwanmu di mana? Nggak nyangka. Lo nggak level ini. Ternyata hubungan sama cewek itu sabarku terbatas. Lo lebih baik ngomong berguna. Nggak salah dengar kan? Bocah ini berani ngancam aku di sini. Tang Yu, terus terang aja, aku kali ini balik ke Shangji mau lindungi Suwanmu. Aku tahu dia dikurung kalian. Ajukan syarat aja. Adik Yueji, Kok lo campur urusan ini? Jangan-jangan karena si imut ini ya, dulu kukira keluarga Tang kalian. Lumayan berwibawa sebagai keluarga gede. Nggak tahu. Ya juga, si imut yang nggak tahu apa-apa, kurang aja. Di Shangjing bahkan seluruh Daxia, Nona Yu bisa emas lo. Kayak semut, berani ngomong gitu sama Kak Yu? Siapa yang kasih lo nyali? Keluarga Tang kami, sebagai teratas dari 9 keluarga besar, statusnya di seluruh Daxia, sangat luar biasa. Lo yang selemah rumput, berani hina gini, nggak takut di Daxia ini. Nggak ada tempat buat lo lagi, masa sih? Cara rendah kayak gitu? Buat ngakui si istana tabib, ini yang namanya keluarga besar, gaya bertindaknya ya. Dasar kamu, hari ini kamu berkali-kali, kalau nggak ada Yueji di sini. Udah lama ku buang kamu ke sungai, sekarang kamu masih berani masuk ke keluarga Tang. Kamu benar-benar cari mati. Dik Yueji, hari ini jangan salahin kakak. Nggak kasih muka ke kamu. Gimana? Mau berantem? Ya? Udah mau mati masih keras kepala Kak Yu? Gak usah buang waktu sama sampah ini. Langsung cari lubang, kubur aja dia. Orang rendahan kayak gini. Pukul dia, aku aja males, tangan kotor. Nak, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Asal sekarang kamu berlutut, biarkan aku potong tanganmu dan sepasang kaki. Terus pergi dari Shangjing. Aku bisa pertimbangin maafin kamu kali ini. Bikin Ona di jalan, semaunya sendiri. Kalian para bangsawan? Muka nggak tahu aturan. Masih aku ingat jelas. Aku memang mau nggak kenal aturan. Tanya adikku di sampingmu. Aku mau bunuh kamu, lihat apa dia bisa lindungin lo. Yang kuat menang di sini. Bocah kecil dari luar? Nggak ngerti aturan? Wah,
Kakakku nggak begitu. Orang picik, asal kamu nurut apa katanya, bisa selamat nyawamu. Dengar nggak? Kak, cepat berlutut. Sebenarnya di antara semua perempuan, aku UAG masih Kakak kamu termasuk. Sekarang lihatnya, lo juga bodoh banget. Saranku, kamu lebih baik nggak usah ikut campur. Keluarga Tang. Nggak boleh ada yang sikut. Keluar. Kamu salah paham. Aku takut kamu bikin dia marah. Keluarga Tang kita abis. Dik Yueji, beberapa tahun nggak ketemu. Kok kamu juga ikut belajar? Apa aku perlu gertak? Ini saran dari adik. Kalau kamu percaya sama aku, serahkan suanmu, biarin kita pergi. Kalau kamu nggak percaya, nih, aku taruhan kamu kalah. Yueji, orang yang sok pintar kayak gini, udah sering aku lihat. Lo ngomong sebanyak apapun nggak guna. Dia nggak bakal percaya. Lihat aja kamu yang kayak pede banget. Beneran cocok jadi aktor. Adikku yang baik. Kamu bilang gini, kau bikin aku pingin judi lagi. Oke, aku taruhan sama kamu. Lihat chip yang kamu pasang. Mana cukup buat aku kalah. Kalau gitu tambahin aku. Cukup? Pak! Kok Bapak datang? Kalau aku nggak datang, kamu mau bikin keluarga Tang celaka besar. Rare. Kamu udah kasih keluarga Tang. Anak menantu yang bagus. Aturan leluhur, keluarga Tang ketemu kaisar raja manapun gak perlu sujud. Tapi aku, tamam. Hari ini ketemu Pak Chu, ganti anak muda ini, minta maaf. Sama kamu, Pak. Salah dengar, kan? Kok bapak minta maaf? Iya, Tuan Tang. Anak kayak gitu, berani-beraninya. Diam! Dia kok dihormatin sama bapak? Kayaknya nggak sesederhana yang dikira. Anak muda nggak kenal naga sejati. Tuan Chu jangan marah. Tuan Tang nggak usah sungkan. Aku kesini. Emang mau silaturahmi ke rumah kakak, anak kamu ramah. Jadi nggak usah aku cari lagi. Pak Chu, gimana ngomong? Nggak suka berbelit. Suwanmu mana? Kulik dia ke ibu kota. Mau apa? Suwanmu. Tapi, dia ketua istana Dewa Tabib. Betul. Pak Chu, salah paham. Nona Su, bukan keluarga kami culik. Yuar, ini sebenarnya gimana sih? Ayah, begini. Aku nggak culik suwanmu, cuma ngajak dia ke Longdu. Bahas kerja sama medis, diinapin di rumah, disambut baik-baik. Tuh kan? Apa bilang? Keluarga Tang kami, mana mungkin ngelakuin, culik gitu. Mungkin gara-gara anakku, akhir-akhir ini mau belajar kedokteran. Jadi, Nona Su diundang ngajar, cewek mau belajar, nggak berlebihan, kan? Baik. Kalau nggak culik, Minta Bang Tang, sekarang lepasin dia. Kamu nuduh aku. Masa lepasin gampang, berita nyebar, keluarga Tang. Gimana bertahan di Daxia? Pakai aturan lama aku dan Yuji. Taruhan sama kamu. Mau taruhan apa? Jinghua Dongyu atau main domino? Kamu pilih aja. Satu. Kang Yu pemain judi bawah tanah Oju, terkenal jago judi di kapal judi Laut Hitam. Adu judi sama kepala suku Dewa Judi Labu. Taruhan puluhan miliar. Dia hafal 8 set kartu. Banyak raja judi. Kalah di tangannya. Kalau nggak yakin, jangan sok jago. Gimana? Nggak berani. Oke. Taruhan lo ini. Gue terima. dari data lo yang gue lihat, nggak denger lo jago main kartu. Lo yakin nggak? Lumayan. Manasan aja. Ada nggak? Tips sedikit. Pinjem gue. Mau ngapain? Belajar dong. Nggak salah nih. Mau ke medan perang? Sekarang lo bilang ke gue. Lo belum pernah nembak. Mau belajar dadakan? Nggak penting. Cepet pinjemin gue. Denger lo dua. Mananya bagus. Gue lawan lo judi 20. Lo beneran nabrak moncong bedil. Kak Yu ada. Belum kalah. Lo kari mati banget. Bilang aja. Mau judi gimana? Simple, kita masing-masing punya Minimal 100.000. Siapa yang duluan habis uangnya? Dialah yang jadi, yang kalah pertarungan ini, yang kalah. Taruhannya dong. Kalau lo menang, gue lepas suanmu. Kalau gue menang, mau seluruh kuil tabib. Mau seluruh kuil tabib. Lo ambisinya gede ya? Lo penyelamat suanmu. Asal lo ngomong sama dia. Dia pasti dengerin lo. Jadi lo yang lakuin. Liga. Gue putusin buat wanmu, lawan lo. Tapi sebelum judi, Gue mau tanya, pertarungan ini pakai aturan barat atau aturan Amerika? Nggak nyangka lo tahu banyak. Barat. gue temenin lo main underdog. Oke, aku perlu nunggu bentar. Panduan yang kamu minta. Udah aku ambilin, nggak tahu deh. Sekarang lihat ini buat apa? Aku nggak salah lihat. Dia buka panduan langsung. Ini kan pemula banget. Sayang. Sekarang lihat panduan. Buat apa lagi? Kamu pasti belum main 21. Beberapa kali. Kenapa lama nggak main? Jadi agak lupa. Perlu diingat lagi, aturan mainnya. Baik, aku kasih waktu, biar kamu ingat bener. Kalau kamu aja aturan nggak hafal. Saranin mending jangan judi. Kemampuan judi kayu. Kamu nggak bakal menang. Menantu keluarga Tang. Masa gampang nyerah? Kokut, biarin dia main. Lihat besok gimana dia masuk. Berita utama. Oke, aku udah siap. Bisa mulai. Zit.
Belajar sambil main. Meskipun kamu pemula, Aku nggak kasihan. Bagi kartu, lumayan hoki ya. Angkanya gede. Ambil kartu lagi. Beruntung sih. 10. Aku pilih buang. Aku bilang, Chu Yuhang, kamu bisa main kartu nggak? 10 udah lumayan gede. Kamu ambil kartu apa aja lagi? Nggak ada risiko sama sekali. Nggak akan bas, juga nggak akan terlalu kecil. Kartu sebagus ini, kok gampang nyerah? Menurut aku dia, beneran nggak bisa judi. Cuma buang waktu. kalau bukan adikku nemenin kamu, Aku aja merasa kamu ini sengaja bikin rusuh. Ya udah, aku temenin aja pelan-pelan. Kalahin lo di taruhan ini. Bagi kartu. Tadi kartu lu bagus, lo nggak manfaatin. Sekarang malah dapet poin paling kecil. Nggak, aku mau minta kartu tambahan. apa? Lo beneran nggak bisa main? Kartu jelek gini lo ambil. Apa yang nggak berani? Hajiman Sakawin, Guru Pukin Pamia, Guru Bab. Tambah kartu, Za. Oke, paham. Karena lo berani main gini. Gue temenin lo sampai habis. Tambah kartu. Gue udah 18 poin. Lo meskipun dapat as lagi, paling cuma 13 poin. Mau nambah kartu lagi nggak? Nah, gue hormati kemampuan lo. Makanya gue ingetin. Ini 2 poin. Tambah kartu. Kalau tarikan kedua, dapat poin besar sih oke. Tapi kalau terus dapat kecil, lo yang satu ini nggak bakal rugi banyak, rugi banget buat lo. Nggak apa. Seru juga. Nice. Maaf ya, gue udah 10 poin di warna. Lo cuma bisa ngumpulin 1 poin buat menang. Jangan bilang gue nggak ingetin kartu lo sekarang. Mau nambah kartu terus, cuma buang duit doang, tambah kartu. Gila. Wah, Hasilnya, jelas banget. iya. Seruan ini. Bahkan anak SD nggak bakal main gini. Kelihatan nggak seru. Lo sebenarnya ngapain sih? Kartu ini nggak dibuang. Buang duit percuma. Lihat gayanya, gue kira mau keluar apa. Nggak taunya cuma 6. Chu Yuhang, kamu nggak salah dong. Biarpun itu Zhang Liu, kamu jumlah 19. Tidak kan? Putaran ini kamu pasti kalah. Siapa bilang? Selama bukan, mungkin aja bisa menang. Kamu mau jadi 2. Kamu nggak belajar hitung, sembarang 1. Kalau lebih dari 2. Bisa bikin kamu bus? Kamu pakai apa jadi 2? Kamu cuma bisa menang kalau dapat 2. Tapi sekarang di meja, udah ada 3 kartu 2, masih sisa 1. Peluang kamu dapat 2 lagi. Tapi kurang dari 1%, nambah kartu gini nggak ada artinya. Mending kamu fold aja. Peluang sekecil apapun tetap ada kemungkinan kan tambah kartu. Kamu gila. Kamu ini. Di meja tinggal 500.000 aja. Tenang aja. Satu putaran, dia pasti kalah. Tambah kartu, kayaknya kamu bener nggak ngerti. Dikit aja. Banyak orang ngasih saran, kamu nggak denger. Ya udah, lompat aja ke lubang dalam. Tambah kartu. Gak baik. Orang ini mau akal-akalan. Chu Yuhang, kamu ngapain? Biarpun pasti kalah, tapi masih ada 500.000. Coba-coba masih ada peluang, tapi ini langsung gak ada peluang sama sekali. Kenapa? Mau menyesal? Enggak. Aku udah double. Kamu harusnya nambah juga dong. Baik, baik, baik. Aku tambahin buat kamu. Sama kamu. Tambah lagi 500.000. Biar nggak tersiar. Bilang aku Tangyu bully kamu. Seorang newbie. Bagi kartu dong. Kamu masih 300.000. Sekarang di meja, 1.700.000. Betul kan? Nggak salah. Aku suka main cepat. Jadi pertama, Aku langsung buang. pasang taruhan kecil meskipun ada risiko. Tapi dapat chip banyak. Maksudmu apa sih? Skill judimu hebat. Satu kesalahan fatal. Yaitu di meja judi, meremehkan lawan. Meski kemungkinannya kecil, tapi kebetulan, kena aku. Maaf ya, kartu terakhirku, itu satu-satunya. Total. Kamu kalah. Hanya kurang dari 1% kemungkinan. Benar-benar berhasil. Kamu. Gimana caranya? Apa aku mimpi? Keberuntungan sial gini bisa kena. You are kamu tertipu penampilannya. Di meja judi skill nggak menakutkan. Paling menakutkan main psikologi.
Jangan sombong. Aku masih 300.000. Masih bisa lawan kamu judi. Akhirnya siapa kalah siapa menang, pasti. Boleh. Aku akan bikin kamu kalah dengan puas. Ayo kartu. Bagi kartu, kali ini, Aku nggak kasih kamu lagi. Tenang aja. aku juga nggak tahan lagi. Bagi kartu. Habis. Kok dapat dua paling kecil? Si kecil ini lagi dua. Kemarin, kayu kali ini kayu pasti menang telak. Gimana? Asal aku mau, bisa setiap putaran. Buka dengan E. Pasti menang. Itu nggak bisa dibilang gitu. Benda keberuntungan apaan sih? 200.000. 200.000? Kak Jiok cuma tinggal 2. Lu walaupun pemula, bisa main nakal gini juga. Batas bawahnya 100.000. Itu bukan batas atas aja. Tapi lu kayak gini. Kak Giok cuma punya 1 kesempatan tambah kartu. Ini nggak adil. Di meja judi ngomong keadilan. Lo nggak ngerasa bodoh. Dia bilang bener. Pertaruhan kali ini memang nggak ada aturan batas atas. Tapi lo mau pakai akal curang gini kalahin aku. Lo terlalu berhai. Aku tahu kemampuan lo. Makanya aku pasang. Cuma mau cepet-cepet. Akhirin pertaruhan ini. Aja. Lo. Sombong banget. Hari ini gue bikinin lo lihat. Apa itu kekuatan Raja Judi Dunia? Tambah kartu. Kakak cuma pakai 2 kartu. Udah dapat 21. Kakak cuma pakai 2 kartu. Udah dapat 21. Gimana? Dalam taruhan 2 kartu, as bisa dihitung 10. Ditambah ke 10 poin. Nilai 21. Lo, mau taruhan lagi? Habis. Level 2 Yu Hang and Tang Jiok sama sekali. Nggak satu level. Hari ini pasti kalah. Tambah kartu, udah kayak gini. Mau tambah kartu lagi? Ngasih duit gratis. Ini masih tambah kartu. Tuan, lo lihat baik-baik. Kak Giok 20 paling besar. Lo nggak ada peluang menang. Aku udah bilang. Sebelum akhir, susah tebak hidup mati. Melonggo apa? Tambah kartu dong. Tambah lagi. Apa? Kartu orang ini. Nggak lihat-lihat. Langsung mau tambah. Iyalah. Dia ini main apa sih? Aku agak nggak ngerti. Iya nih, Iyang. Bahkan aku agak nggak ngerti. Chu Yu Hang. Kamu menang beruntung sih. Nggak boleh main gini. Putaran ini jelas. Nggak bakal menang. Kamu udah 3 kali tambah kartu. Bisa tenang dikit nggak? Aku tenang banget kok. Ini mah tenang. Kartu dasar kamu kecil banget. Terus pasang taruh. Cuma buang duit. Aku tahu kamu lagi panik, tapi kamu masih punya uang. Bisa tanding berapa putaran. Tenang dulu baru peluang. Kalau masih nekat, kesempatan dikit pun nggak ada. Level dia, tiap 2 kartu dapat 21. Udah susah payah dia. Aja meja. Kalau dikasih jalan lagi, ke depannya susah. Putaran ini harus menang. Aku salah dengar, kartuku sekarang paling besar. Mau gimana kamu menang? Apa? Aku salah dengar. Kartuku sekarang paling besar. Mau gimana kamu menang? Bisa menang. Kita bertaruh sampai akhir. Nanti kamu tahu aja. Dia main gaya apa? Atau masih bertaruh? Tambah kartu lagi pura-pura. Aku mau lihat aja. Hadepin yang paling besar ini, Kamu main gaya apa? Kamu udah pegang. Yang paling besar. Tapi jangan lupa. hari ini kita main. Aturan barat jarang dipakai. Kamu bilang apa? Kamu ngelupain satu titik di dalam tuh. Satu aturan penting. Yaitu, Urigi, jangan-jangan. Bintang 5 terlemah. 2 kartu 3, 3 kartu 2, meskipun totalnya cuma 11 doang di aturan barat, 5 kartu terlemah, ditambah sampai kartu kelima, kalau belum boost, itu namanya bintang 5, tentu 5 kartu terlemah, bareng-bareng gak boost. Bintang 5 terlemah ini malah bisa ngalahin punya kamu. Poin. Man sampai sekarang ternyata kamu nunggu di sini. Main sampai sekarang. Ternyata kamu nunggu di sini. Panduan sebelum taruhan. Itu buat mastiin di permainan barat. Aturan ini, kan? Bener. Aku lama nggak main, jadi agak ragu aturan khusus ini. Taruhan dikit. Permainan taruhan biasa. Dari awal duduk, orang ini udah. Ngerancang, pertama tentuin aturan main, terus serang mental, ngacauin pikiran lawan, lalu kuasai dengan skill kartu, terakhir manfaatin aturan khusus permainan sebelumnya, buat menang total, sepanjang jalan rapi banget, nggak kelihatan. Raja makin menakutkan. Kayu. Permainan 2 kalian. Nggak mungkin beneran ada ini. Aturan bintang 5. Kak, ada teruskan apa? Kita nggak sepakat sebelumnya. Putaran ini nggak sah. Kok nggak sepakat? Semua di sini bisa saksi. Waktu itu ditentuin aturan barat. Iya. Kalah ya kalah, nggak ada yang perlu dibahas. Kakek. Dia pakai aturan sih. Cara kotor kayak gini, aku nggak rela kalah. Intinya, ini akibat kamu meremehkan lawan. Terima kalah dong. Sesuai taruhan. Kamu kan harus lepasin suanmu? Oke.
Cuma satu Shen Yidian, aku terima kalah. Noazu, antar aman ke Zhonghai. Lepas orangnya? Orangnya udah lepas. Jangan sombong. Pesta Kelly Wang besok. Kita lihat aja. Kalau tebakanku bener, cara main judi ini, Belajar dari Gao Xiang. Kok kamu tahu? Dia nggak bilang 5 jarinya. gimana bisa patah. Kamu Raja 1000 tangan. Komo! Raja, 1000 tangan. Nona? Aku kasih saran. Nggak cocok main judi? Cepat lambat bakal rugi. Nggak usah urus. Cara main Tuan Ju hari ini? Bener-bener bikin aku melongo. Oke, Tang. Di sini nggak usah basa-basi. Kamu nonton dari samping, bukannya cuma mau tes kemampuan. Iya, dari satu permainan judi, banyak sisi seseorang. Cara kamu sekarang, benar-benar makin bikin aku kagum. Sayangnya, kamu salah. Cuma mau dukung Yueji naik tahta. Cari tahu orang tuaku. Dulu orang tuamu itu, ahli senjata rahasia terbaik keluarga Tang. Nggak disangka akhirnya hianati guru, hilang tanpa jejak. Mau cari mereka, nggak gampang, aku nggak peduli. Dulu kalian, yang bikin orang tuaku hilang, hidup atau mati, harus cari tahu. Tolong cari kalian. Satu-satu aku hitung utang ini. Dulu, karena orang tuamu, kau bikin keluarga Shang Jing kacau balau. Ujung-ujungnya yang dapat. Cuma tumpukan tulang. Kau masih belum sadar. Terus kenapa? Kalian pikir gitu bikin aku tumbang? Kalian anggap aku Cu Yuhang, terlalu gampang dong. Aku lihat kau pipinya bagus. Makanya aku kasih saran. Kalau kau masih bandel, aku jadi nggak enak. Mau ngomong apa lagi? Nah. Jangan terlalu sombong. Ingat, di luar masih ada yang lebih hebat. Di atas langit ada langit. Kau nggak apa-apa. Kepapa! Keluarga Tang kalian? Beneran banyak jagoan ya? Nona Su, beberapa hari di keluarga Tang. Betah tinggal? Lumayan. Aku beneran penasaran. Kenapa sih? Nggak boleh bilang Cu Yuhang. Kata asal-usul aslinya, itu antara aku sama dia. Suatu janji. Anak muda masih label. Banyak hal. Perlu dia terima pelan-pelan. Kalian para, master di balik keluarga tersembunyi, suka main catur dari gelap. Kau culik aku ke keluarga Tang. Mau bikin dia ke Shangjing. Terus pakai keponakanmu? Kang Yeji, bilang ke ibunya soal kebenaran. Aku cuma lagi nyiapin jalan dia. Besok pesta Krilon, pemilihan kepala keluarga. Kau nggak mau turun tangan. Ini bibit kesayanganmu. Sama anak perempuan kesayanganmu. Lagi tanding. Bahkan Tang Yueji bakal pakai pesta ini. Ngadain kudeta. Gak? Ini mainan anak muda. Biarin mereka main sendiri. Aku udah tua. Nggak bisa ngatur semua? Apa kamu nggak sadar? Kamu itu sebenarnya nyari mantu? Berarti aku nanti tambah saingan. Buat Nona Su dong. Hari ini keluarga Tangku ngadain pesta Kliwong. Orang penting keluarga Tang. Bakal muncul di pesta ini. Aku mau mulai kudeta di keluarga Tang. Siapa mau ikut aku? Hormat kepala keluarga baru. Kita emang nggak ada jodoh ya? Belum masuk udah ketemu kamu. Bener-bener sial. Nona Tang, ngomong apa? Kemarin belum puas kalah, hari ini mau kalah lagi. Jangan sombong dulu. Di pesta Kliwong hari ini, pasti bikin kalian malu. Balas dendam kemarin. Tuan Chu, dengar kamu punya guru. Pengalaman Wei belajar ilmu Hezong. Sedangkan aku dari kecil ikut. Guru tua itu bertahun-tahun. Belajar teknik Leng Yang, hari ini ada kesempatan. Aku pengen tanya lagi sama kamu. Guru tua itu paman guru. Kalau gitu, kita satu aliran. Iya, menurut urutan generasi. Aku panggil kamu. Betul, nggak nyangka di sini. Masih nemu adik seperguruan? Tang 7, ngapain ngomong sama dia? Ayo kita pergi, Kak. Ketemu di pesta ya. Bakso? Wah, akhirnya ketemu. Chu Yuhang, ikut aku pulang.